Cek dulu soundnya. Cek dulu speakernya. Udah ini belum? Oke. Nah, udah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنه ولي ذلك والقادر عليه. Teman-teman yang dirahmati Allah Azza wa Jal, di sesi kali ini kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh serta taufik untuk mengamalkan ilmu yang kita telah pelajari dan dapat memasukkan kita kepada surganya. Semua kita adalah pembelajar. Semua kita sedang memulai di titik di mana kita punya kesempatan untuk memulai. Jadi nggak perlu ada yang merasa terlambat, nggak perlu ada yang merasa tertinggal, nggak perlu ada yang merasa di belakang, karena semua orang memiliki garis start dan finish yang beragam. Jangan ukur garis penggaris kita dengan garis penggaris orang lain, dan jangan ukur jejak langkah kita dengan jejak langkah orang lain. Tiap orang punya pace-nya, tiap orang punya meterannya, dan tiap orang punya ukurannya. Semua kita tahu bahwa sejauh mana kita berjalan, akan ada satu momen di mana kita mau pulang. Sejauh mana kita traveling, kita pasti punya keinginan untuk pulang. Dan semua pihak dan semua tempat bisa mengaku sebagai tempat pulang. Semua pihak dan semua tempat bisa mengaku sebagai tempat pulang. Tapi hanya ada satu tempat yang memang menjadi tempat pulangnya kita. Dan tempat itu selalu sedia kapanpun kita pulang. Sama seperti rumah orang tua. Bagi seorang anak yang merantau, yang sudah bertahun-tahun merantau, kuliah, kerja, bahkan di luar negeri, target yang tertingginya adalah ketika dia bisa pulang. Tujuannya pulang. Maka bagi perjalanan hidup seorang hamba, dari semenjak dilahirkan sampai dirinya diwafatkan, itu semua untuk tujuan pulang. Dan pulang yang paling kita rindukan adalah pulang ke rumah Allah, pulang bertemu Allah, pulang bertemu dengan pihak yang mencintai kita jauh melebihi ibu kita, pulang bertemu dengan wajah yang memberikan kita kehidupan, pulang bertemu dengan wajah yang menyayangi kita, pulang dengan segala kekurangan kita, tapi dirinya selalu menerima kita apa adanya. Layaknya seorang anak kecil yang pulang kepada ibunya yang setelah melakukan kesalahan yang banyak. Dia keluar rumah, diusir oleh ibunya, kemudian dia berhenti sejenak, dia pikir tidak ada tempat yang layak untuk dijadikan sebagai tempat sandaran. Tidak ada tempat yang sudi untuk menerimanya, kecuali dia kembali pulang. Maka dia pulang ke rumah ibunya lagi, dia menempelkan pipinya ke pintu sampai tertidur, dan ibunya pun keluar dan memasukkannya kembali ke dalam rumah. Kata para ulama seperti Ibnu Qayyim, perumpamaan ini seperti kebanyakan kita. Kita boleh jadi dahulunya adalah anak yang soleh, dahulunya adalah anak yang berbakti, dahulunya adalah anak yang melakukan kebaikan-kebaikan. Seiring berjalannya dengan waktu, kita mulai mencoba A, mencoba B, mencoba C. Kita anggap ada tempat pulang lain. Kita anggap ada mainan lain. Kita anggap ada tempat yang sudi menerima kita apa adanya. Tapi kemudian di tengah jalan kita disesatkan oleh orang. Di tengah jalan kita ditusuk dari belakang. Di tengah jalan kita merasa bahwa orang hanya mengaku sebagai tempat sandaran dan tempat penghangatan. Ternyata kita sadar, pada saat kita kembali pulang, hanya Tuhan kita saja, Allah Ta'ala, yang
mau menerima kapanpun dan bagaimanapun keadaan kita. Jadi kita harus tahu tempat kita pulang kembali. Setelah jauh perjalanan kita, harus tahu tempat pulang. Dan tahu tempat di mana kita merengek. Tahu di mana tempat kita memohon. Tahu di mana tempat kita merayu. Karena perjalanan hidup ini hakikatnya adalah perjalanan menuju pulang. Jangan sampai kita artikan perjalanan sejauh-jauhnya, karena kita nggak akan nemu ujung dari perjalanan kecuali kembali pulang. Maka semua di antara kita, sejauh mana kita sudah berjalan, akan selalu ada U-turn, akan selalu ada belokan untuk kembali pulang, akan selalu ada jalan pulang. Dan ketika sudah pulang pun, kita masih punya kewajiban untuk terus mengulangi kerinduan untuk pulang. Karena boleh jadi ada orang yang merasa dirinya sudah berada di rumah Allah, dirinya sudah pulang, tapi jiwanya tidak di dalam rumah tersebut. Jiwanya kesana kemari. Makanya itulah perlu diulangi lagi perasaan rindu pulang, meskipun dia telah berada di rumah. Poinnya adalah taubat adalah aktivitas yang mentransformasikan seorang bisa berubah 180 derajat. Kapanpun kita melakukan amalan ini, maka kita bisa berubah 180 derajat. Dan taubat adalah amalan kewajiban yang dikerjakan siapapun orang yang telah melewati fase-fase taubatnya, maka dia perlu mengulangi dan merepetisi taubatnya. Jadi taubat bukan aktivitas sekali seumur hidup. It's not once a lifetime moment. Tapi ini repetisi. Repetisi yang dikerjakan terus-menerus sampai kita pulang. Itulah istighfar adalah amalan harian. Istighfar itu amalan rutin setelah sholat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar itu amalan rutin bagi orang yang beriman dan bertakwa di sepertiga malam terakhir. Di waktu sahur dia beristighfar. Istighfar juga adalah amalan rutinnya manusia yang tidak pernah berdosa. Rasulullah SAW 100 kali sehari semalam beristighfar. Makanya sejauh mana kita melangkah, tersesat dimanapun kita, jangan lupakan untuk bertaubat. Taubat itu secara makna artinya al-inabah, to return, to make a U-turn. Benar, balik lagi. Dan semua kita butuh mentaubati taubat kita, merepetisi taubat kita. Dan hakikatnya untuk bisa memulai langkah baru perjalanan kita menuju Tuhan kita perlu memulai dari hal yang paling dasar. Hal yang paling dasar itu adalah menjawab 3 pertanyaan sederhana yang Allah tulis di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita buka Quran, buka surah Al-Fatihah, kemudian buka surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu berisikan salah satunya adalah tentang jawaban atas 3 pertanyaan basic manusia. Yang apabila ada agama yang tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka dia bukan agama yang benar. Pertanyaan itu adalah, dari mana dia berasal, untuk apa dia dihidupkan, dan kemana dia akan pergi dan berangkat. Apa yang dia lakukan sebelumnya, maka itu menjadi pertanyaan. Sehingga di situ di dalam surah Al-Baqarah Allah ceritakan tentang kisah Nabi Adam tatkala pertama kali diciptakan. Ada diskusi atau pertanyaan dari malaikat kepada Allah Ta'ala, mengapa menciptakan manusia yang merusak? Itu kan pertanyaan bahwa kita diciptakan berasal dari seseorang yang dahulunya sebelum diciptakan telah diperdebatkan terlebih dahulu, dan makhluk yang diciptakan ini pun berbuat kesalahan hingga kesalahannya membuat dia jauh dari surga di mana tempat dia berasal. Kemudian tujuannya adalah untuk beribadah. Tujuan kita semua adalah untuk menyembah. Tujuan kita di dunia ini sejatinya bukan untuk pekerjaan. Karena kalau bekerja, kera pun bekerja. Kalau bereproduksi, hewan pun bereproduksi. Kalau sekedar having fun, maka burung-burung pun berkicau dengan kesenangan dan kebahagiaannya. Tujuan kita ke bumi ini atau di dunia ini adalah untuk beribadah.
kapanpun aktivitas kita bernilai ibadah, dan kita beribadah bukan sekedar sholat, puasa, zakat, haji, umroh, bukan. Ibadah adalah proses penghambaan. Tatkala kita tahu Allah yang menciptakan, kita berkhidmat kepada siapa, kita memuji kepada siapa, kita berharap kepada siapa, itulah ibadah. Dan ibadah maknanya luas. Definisi ibadah itu kan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Ibadah bermakna seluruh hal yang universal yang dilakukan oleh seseorang dari perbuatan maupun ucapan, secara nyata maupun tidak nyata, atau secara zahir maupun batin, dan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Jadi sebetulnya yang paling membuat kita gelisah itu kan adalah kita cari muka ke banyak pihak. Kita minta kesenangan dari banyak pihak. Makanya ibadah itu membuat kita bahagia karena kita hanya fokus kepada satu pihak. Menyenangi banyak pihak itu susahnya minta ampun. Dan gak akan bisa. Tapi menyenangi satu pihak mudah. Mudah. Makanya dalam ibadah ini kita hanya dituntut untuk menyenangi satu pihak. Membuat ridho satu pihak, membuat satu-satunya pihak tersebut sebagai landasan panduan kehidupan kita untuk akhirnya kembali. Karena kita diciptakan oleh satu pihak dan kita beribadah kepada satu pihak. Itulah tauhid. Tauhid mengetahui bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur segalanya. Itu kalau dari 3 sifat itu bisa tahu. Arti Rabbul Alamin, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa makna Rabb? Rabb itu setidaknya memiliki 3 makna. Yang pertama, Allah Maha Menciptakan. Yang kedua, Allah Maha Mengatur. Maha Mengatur. Yang ketiga, Allah Maha Memberi. Razak, salah satunya maknanya. Sehingga kalau kita udah tahu demikian, kita nggak akan pusing ngurusin diri kita sendiri, karena kita saja diurusin. Kita ini diurusin. Bukti kita diurusin apa? Coba lihat anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita itu bekerja secara autopilot. Lambung itu nggak ada di antara kita yang nyuruh lambung untuk menghaluskan makanan. Tidak ada di antara kita yang nyuruh jantung untuk memompa. Tidak ada di antara kita yang menyuruh ginjal untuk menyaring racun dan virus. Tidak ada di antara kita yang menyuruh imun untuk bekerja 24/7. Tidak ada di antara kita yang menyuruh usus untuk menyerap. Tidak ada di antara kita yang menyuruh paru-paru untuk memompa udara dan menghembuskannya. Semua bekerja secara autopilot. Jadi diri kita sendiri saja itu autopilot kerjanya. Apalagi hal di luar sana yang sebenarnya nggak kita kuasain. Makanya yang kebanyakan orang pusing dan overthinking itu karena dia mengurusi yang sebetulnya sudah diurusi oleh Allah. Dia cosplay jadi Tuhan. Tatkala kita cosplay jadi Tuhan, cosplay jadi Allah, ya kita pusing, wajar, karena itu kan kapasitas kita. Makanya tatkala orang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu khair, maka dia akan merasa bahwa seluruh perkaranya itu sudah ada yang ngurusin, dia akan tenang. Seluruh perkara sudah ada yang berikan provide, dia akan tenang. Jadi nggak akan gelisah lagi. Itu kan statement kita di 17 kali sehari semalam minimal. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, dan seterusnya. Makanya orang tatkala mengimani dan mengenal siapa Tuhannya, dia akan menjadi manusia paling berbahagia di permukaan bumi. Karena sebegitu powerfulnya clue-clue dalam kehidupan ini dilewati, sehingga akhirnya dia nggak akan takut dengan rintangan, badai yang akan menerpa di kemudian hari. Karena yang membuat kita gelisah itu karena kita nggak ngerti cara mainnya. Orang nggak tahu cara main bola, suruh main bola, itu akan kebanyakan blunder. Harusnya passing, dia nggak passing, dia mau coba kick sendiri. Harusnya dia bisa umpan lambung, dia malah bawa sendiri, dan sebagainya.
Jadi kita nggak tahu tata cara mainnya. Dalam kehidupan dunia pun demikian. Seluruh kehidupan kita ini sudah ada patternnya, sudah ada polanya. Yang mau bahagia ada polanya, yang mau sengsara ada polanya. Yang mau bahagia dalam hal duniawinya ada polanya, dan yang mau bahagia dalam perkara akhirat ada polanya. Allah katakan dalam surah Fatir, surah Al-Isra, "Walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila." Kalian gak mungkin ngelihat pola yang salah dalam pattern-pattern dunia ini. Itu namanya sunnatullah, atau dalam bahasa akademiknya adalah kausalitas. Hukum kausalitas, sebab akibat. Ada patternnya. Jadi apa-apa yang menjadi penyebab kesuksesan orang dulu, itulah penyebab kesuksesan orang sekarang. Apa-apa yang menjadi penyebab kegagalan orang di zaman dulu, itulah penyebab kegagalan orang-orang di zaman sekarang. Makanya sejarah itu kan berulang. Dan sejarah itu mengulang dirinya. Dalam bahasa Arab itu dikatakan at-tarikh yu'idu nafsah. The history repeat itself. Sejarah itu mengulang kembali dirinya. Jadi kalau dahulu ada Qarun, ada Fir'aun, sekarang pun ada nama-nama dengan perbedaan nama dan kesamaan sifat. Karena meskipun teknologi berkembang dan komunikasi semakin canggih serta transportasi semakin cepat, itu tidak mengubah karakter manusia. Karakter manusia 2000 tahun lalu sama karakter manusia 2000 tahun sekarang sama. Karena otak manusia itu nggak berubah. Fisiologi manusia nggak berubah. Sama. Perilakunya, sikapnya, sombongnya, angkuhnya, ngeluhnya, defaultnya sama. Jadi yang berubah itu apa? Yang berubah sekitar doang. Manusianya sama. Makanya hari ini, secanggih apapun AI, tidak dapat mengubah ukuran kapasitas otak. Kapasitas otak sama. Anda mau punya Cloud Pro Max itu yang langganannya sejutaan, AI yang paling canggih, Anthropic, dengan chip yang paling mahal misalkan, meskipun sudah di-ban yang terbaru ya karena kebobolan CIA. Itu Anda pakai yang itu saja tetap nggak bisa ngubah neuroscience kita secara otak, itu nggak bisa. Dan ada kaidah dalam hal belajar yang didapatkan tidak dengan bertahap langsung sekaligus, itu membuat kapasitas otak malah menjadi tidak optimal. Makanya belajarnya itu kan harus bertahap. Dan ternyata Rasulullah SAW itu belajar wahyunya berapa lama? 23 tahun. Al-Quran itu kan turun 23 tahun. Bisa saja Allah mampu itu ngasih chip langsung ke otak Nabi SAW langsung serak. Bisa. Apa yang gak bisa? Tapi Allah Ta'ala mengatakan, kadzalika linutsabbita bihi fu'adak warattalnahu tartila. Tujuan kami membuat ini bertahap itu supaya kamu hatinya tidak goyah bertahap. Karena dalam hati kita itu butuh informasi yang sedikit demi sedikit. Makanya kenapa hari-hari ini manusia itu gelisah? Karena dia overload information. Too much information. Itu adalah datanya. Bahwa yang menyebabkan kegelisahan, anxiety itu karena kebanyakan informasi yang dia serap di hari itu. Coba suruh ulangi apa yang dia tonton dari pagi sampai sekarang. Apa yang di scroll tadi. Nggak ingat. Sudah lagi nggak ingat. Kebanyakan informasi itu akhirnya membuat nggak nyerap. Sama seperti air. Kita masih gelas, kita tuangin air, dia meluber. Alih-alih meluber, lebih baik tumpah airnya, gelasnya. Sering. Gara-gara kita tahu sering kali kalau airnya terlalu luber, itu buat gelasnya jadi goyang, hancur bisa jadi gelasnya. Gara-gara jatuh. Jadi poinnya, pattern itu tetap sama. Dan mau kita lari kemana, tetap panduannya ada. Makanya Quran itu gak berubah. 14 tahun sampai sekarang gak berubah. Dan sesuai serta cocok di setiap zaman dan masa. Mau zaman secanggih apapun, mau manusia antar kendaraan terbang semua, sama. Problematika sama, nggak berubah.
Jadi kalau kita ngerasa, aduh masalah saya seperti baru pertama kali saya ngerasain, enggak. Ada jutaan orang di luar sana yang punya masalah seperti kamu. Oh, kayaknya problem saya yang ini gak kelar-kelar, kayaknya saya berdua yang pertama kali ngerasain. Enggak. Di luar sana orang-orang pun memiliki masalah yang seperti kamu. Dan solusinya juga udah ada di zaman terdahulu. Jadi poin yang ingin saya sampaikan ke sini. Mau kita cari solusi yang terbarukan, mau kita cari solusi ke orang, solusinya tetap ada asalkan kita pinter baca peta, pinter baca pola. Kalau kita nggak pinter nggak baca pola, kita akan banyak blundernya, kita akan banyak gagalnya. Dan hal yang terpenting dalam menjalani kehidupan ini, kita harus paham bahwa setiap permainan itu ada peraturan. Setiap permainan pasti ada peraturan. Dan setiap peraturan yang dibuat itu untuk kemaslahatan permainan itu. Coba antum main bola nih. Kok antum sih? Tapi saya gak pengen bilang lo gue juga sih. Kalian. Kita lah. Oke, kita main bola misalkan. Pada saat main bola itu nggak ada kartu merah, nggak ada kartu kuning, semua legal, tackle nggak clear legal, nggak ada handball, nggak ada apa lagi, nggak ada corner, semuanya peraturan nggak ada tuh dalam sepak bola. Itu nggak akan menjadi permainan yang mengasihkan. Yang ada tawuran, betul, tawuran, segitu kolapsnya, karena orang nantinya akan tendang-tendangan muka, tendang-tendangan, nggak akan ada seni permainan sepak bola, nggak akan lahir Messi, nggak akan lahir Cristiano Ronaldo, karena permainannya gitu, permainannya nggak ada kaki doang berarti kan. Dan kehidupan pun demikian. Yang buat kita kolaps, lapangan permainan kita kolaps itu karena kita nggak memainkan peraturannya, karena kita nggak tertibkan dengan peraturannya. Atau seperti contoh gini deh. Kalau seandainya antum mau pulang, ternyata sampai rumah antum di Bekasi ini nggak ada sama sekali lampu merah. Sampai gak tuh ke rumah? Nabrak. Nggak ada. Karena yang membuat kita bisa selamat itu karena adanya rem dalam pedal injakan kita di mobil atau di motor. Adanya rem. Karena hidup kalau gas terus nggak pernah ngerem, nabrak. Adanya setir, yang begitu sampai ke rumah itu kan setir. Coba bayangin mobil nggak pakai setir, sampai nggak tuh ke rumah? Nggak sampai. Setir itu untuk tahu kapan ke kanan, kapan ke kiri, kapan mundur, ya kan? Kapan maju. Itu yang membuat akhirnya kita bisa sampai pulang. Jadi poinnya kalau kita hidup ini kita nggak punya setir kehidupan, kita nggak punya map, kita nggak pandu lalu lintas, nggak akan sampai pulang. Nggak akan sampai. Atau kita sampai tapi udah lecet-lecet foto muka. Sampai tapi udah babak belur. Itulah perumpamaan orang yang hidup di dunia tidak dengan aturan. Boleh jadi sampai ke Tuhan ya. Dan akan sampai semua kita ke Tuhan kita. Tapi dalam keadaan apa? Mau babak belur? Atau sehat walafiat? Atau kayak gimana? Sehingga nggak ada cara lain untuk bisa mendapatkan kebahagiaan kecuali tahu jalan pulang. Dan kecuali kita berada di track di mana kita mau kembali pulang. Dan kembali ke track itu adalah berarti kembali kepada aturan yang Allah berikan dan panduan-panduan yang sudah menjadi guideline-nya. Di setiap sisi kehidupan kita ada peraturan dan serta panduannya. Dia tinggal buka. Kalau Anda punya mesin yang baru Anda beli, Anda nggak tahu cara pakainya, Anda bisa baca manual book. Dan kehidupan ini pun ada patternnya, ada tata caranya. Yang mau sukses dan selamat, manual booknya sudah ada Quran. Tinggal kita baca. Itulah mengapa Allah katakan inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini diturunkan bagi siapa saja yang mau sukses melewati permainan dunia. Bagi siapa yang mau ngejalani patternnya dengan baik, ngejalani polanya dengan benar, ngejalani pathways-nya dengan penuh kesuksesan, dia akan benar dalam melewati itu. Tapi kalau nggak pakai manual book-nya, dia nggak baca, dia mengabaikan,
dia akan tebak-tebakan sendiri. Dan hidup dengan tebak-tebakan tuh capek. Capek minta ampun. Dikira A padahal B, dikira B padahal C, dikira C padahal D. Dan salah mendiagnosa itu membuat penyakit lebih lama. Kita kalau punya penyakit, sakitnya cantengan dikasih obat jantung, kira-kira gimana? Sakitnya cantengan nih, dikasih obat jantung. Salah. Kenapa bisa salah obat? Karena berawal dari salah diagnosa. Nah, kita seringkali dalam kehidupan demikian. Disangka kita ini digagalin, punya kompetitor, punya orang yang ngeluarin kita, punya. Padahal penyakitnya boleh jadi bukan di eksternal, penyakitnya di internal. Penyakitnya kita sendiri. Kita yang buat-buat sendiri. Kita yang terlalu sering melihat kehidupan orang lain, kita yang terlalu sering mengintai orang lain, kita yang terlalu sering mengcompare kita dengan orang lain. Yang itu yang gak kita sadar. Jadi disangka penyakitnya A padahal Z. Disangka obatnya B padahal X. Jauh. Gak ketemu. Itulah kenapa pentingnya belajar. Dan semua kita perlu belajar. Supaya ngerti pola-pola ini. Supaya gak keulang korun-korun yang lain, Abu Jahal yang lain, Fir'aun yang lain, Haman yang lain. Supaya gak keulang nama-nama itu pada diri kita. Karena kalau kita nggak baca manual booknya, kita nggak tahu aturan mainnya, Anda akan banyak jatuh karena main tebak-tebakan sendiri. Dan boro-boro ngegol. Nggak keselengkat aja masih mending. Nggak kena kartu merah aja masih mending. Dan inilah kenapa kalau orang dia punya pattern dalam kehidupan dunia ini, dia akan bahagia terus-terusan karena arena kompetisinya bukan kompetisi dunia lagi, jadi kompetisi akhirat. Dan kompetisi akhirat jauh lebih menguntungkan. Karena kompetisi akhirat, yang pertama, kompetisi akhirat itu membuat kita percaya bahwa menang di mata manusia itu bukan segalanya. Karena kalau kita cuma cari podium itu cuma ada 3. 1, 2, 3. Kalau kita mau carinya medali cuma ada 3. Emas, perak, perunggu. Kalau mau carinya followers itu berangka. Tapi kalau mau carinya rahmat Allah tidak terbatas. Surga seluas langit dan bumi. Jadi makanya orang yang capek dengan kompetisi dunia, capek nih. Oh ada habisnya, capek ada habisnya. Itu karena kita mainnya di kompetisi dunia emang melelahkan. Tapi kalau kita ganti papan catur jadi papan catur akhirat, dalam tanda kutip ya, maksudnya permainan akhirat, kita akan capek. Makanya orang yang main kompetisi akhirat itu kalau di injury time dia udah 10-0 injury time nih. Saya tanya kalau kompetisi dunia kebobolan 10-0 injury time. Itu mau ngegolin 1 aja kayak sia-sia. Karena ujung-ujungnya tetap kalah, ya gak? Apalagi injury time itu paling maksimal berapa sih? 10 menit paling kan. Tapi beda dengan kompetisi akhirat. Kompetisi akhirat skor 10-0 bisa berubah menjadi 11-10 dengan sepersekian detik yang diucapkan sebelum meninggal. Itulah namanya husnul khatimah. Jadi mau dia segagal apapun, kebobolan banyak berapapun, dia bisa akan balikin tuh skor. Bukan draw, win, menang. Mau 20-0 dibalikinnya 21-20. Mau 30-0 dibalikin 31-30. Karena ada orang-orang yang masuk surga belum pernah sholat. Ada. Siapa contohnya? Contohnya adalah penyihirnya Fir'aun. Penyihir Fir'aun itu kan masuk Islam, habis itu dibunuh.
itu belum sempat ikut pengajiannya Nabi Musa. Belum sempat ikut kajiannya Nabi Musa, belum sempat. Belum sempat ikut perjalanan sama Nabi Musa. Karena begitu dia beriman, amanna bi rabbi Haruna wa Musa, langsung disalib. Langsung dibunuh. Berarti kan belum pernah sholat. Dan syariat sholat itu bukan syariat Nabi Muhammad saja. Umat-umat terdahulu pun sholat juga ada sholatnya. Tapi tata caranya berbeda. Ada juga zaman Nabi SAW, sebagian sahabat, itu begitu masuk Islam, sakaratul maut meninggal. Ada. Pembunuh 99. 99 nyawa pun demikian. Tambah satu lagi, dia pergi ke tempat yang baik lingkungannya, ternyata belum sampai, meninggal tengah jalan. Pada saat dilihat, ternyata jaraknya lebih dekat ke kampung halaman yang akan dia tuju, itu lebih dekat 1 jengkal. Maka dia dimasukkan ke dalam surga sebab perantara dia berhijrah. Dan hijrah itu berarti bukan sekedar hijrah ganti pakaian. Hijrah itu ganti lingkungan, ganti circle, ganti lifestyle, ganti sikap, itu hijrah. Jadi hijrah bukan sekedar ganti penampilan. Ganti penampilan mah ke department store, masuk ke changing room, selesai 5 menit jadi. Tapi ganti sikap itu butuh tahunan. Dari pemarah jadi penyabar itu butuh tahunan. Jadi dari emosian menjadi santun itu butuh tahunan. Gak mudah. Dari biasa ungkapan kata kotor menjadi kata-kata lembut itu gak susah. Gak mudah. Susah. Itu hijrah. Dan hijrah itu proses seumur hidup. Bukan sekali seumur hidup. Jadi semua kita terus berhijrah. Semua kita itu masih terus kembali. Makanya Nabi Ibrahim saja, siapa yang kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim segitu bertakwanya, segitu solehnya, segitu mulianya dengan karya-karya besarnya, menghancurkan berhala dengan tangannya sendirian, mendirikan Ka'bah bersama anaknya, dan banyak syariat lain yang turun pada beliau. Ternyata di antara ungkapannya adalah inni muhajirun ila rabbi. Aku berhijrah menuju Tuhanku. Beliau masih statement, saya ini adalah orang yang masih berhijrah. Padahal Nabi Ibrahim. Jadi gak ada di antara kita yang ngerasa, oh saya ini udah berhijrah. Enggak, kita masih terus berhijrah dan kita sedang berhijrah. Sampai kapan? Sampai Allah menjemput kita. Karena waktu berakhir ketika peluit ditiupkan, itu adalah waktu ketika kita sudah nyawa berada di atas, nyawa sudah tidak berada lagi di jasadnya. Maka kapanpun chance ini masih kebuka lebar, jangan pernah sia-siakan kesempatan untuk kembali. Dan jangan sampai kita lupakan momen-momen di mana kita ini butuh terus untuk mengulang taubat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Teman-teman yang dirahmati Allah, maka waktu ini terus berjalan. Dan semakin sedikit usia kita ini, semakin lama semakin nyusut. Makanya kenapa harusnya ulang tahun itu gak perlu dirayakan, karena berarti dia merayakan berkurangnya usia. Dan berkurangnya usia gak ada yang perlu dibahagiakan. Orang usianya berkurang, dan gak perlu nunggu setahun untuk menyatakan usia berkurang. Setiap hari usia kita berkurang. Karena jatah hidup kita berarti berkurang. Kan usia itu kan patokannya jatah hidup kita. Puzzle dalam kehidupan kita berkurang. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita berada di arena-arena yang abu-abu, berada di tempat-tempat yang boleh jadi masih membuat kita tidak tenang. Karena kita bisa beli kenyamanan, tapi tidak bisa beli ketenangan. Gak akan ada yang bisa beli ketenangan. Kenyamanan itu bisa dibeli. Anda bisa beli business class, first class. Anda bisa beli hotel mahal. Anda bisa beli kenyamanan sofa. Tapi Anda gak bisa beli ketenangan. Karena ada orang-orang yang punya segalanya, tapi setiap kali sebelum tidur dia minum pil tidur. Enggak. Itu pertanda bahwa apa yang kita lakukan dari dunia ini sejatinya adalah untuk mencari ketenangan. Dan satu-satunya sumber ketenangan itu dari vertikal. Kita gak bisa dapat ketenangan secara horizontal. Anda mau cari ketenangan di A, B, C, D, selama itu horizontal gak akan bisa.
Ketenangan hanya dapatkan dari langit. Makanya Allah katakan wa anzalallahu sakinatahu fi qulubil mu'minin. Dan Allah menurunkan ketenangan itu pada hati-hati orang beriman. Kata para ulama, ketenangan itu berarti diturunkan, berarti dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke samping, tapi dari atas ke bawah. Jadi kalau ada orang nyari ketenangan pada obat-obatan, nyari ketenangan pada teman, nyari ketenangan pada mainan, dia nggak akan dapat. Nggak akan dapat ketenangan. Dia dapat kenyamanan, iya kenyamanan, tapi kenyamanan semu. Tapi ketenangan sumbernya dari Allah. Makanya dengan berzikir, dengan mengingat Allah, dengan beribadah, dengan berkhulwat, khulwat itu berdua-duaan, dengan menangisi dosa-dosa, meratapinya, itulah sumber ketenangan. Karena kata Allah Ta'ala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dan kapanpun kita salah dalam bersikap, salah dalam melakukan perbuatan, maka jangan lama-lama kita berada di sana. Segera kembali pulang. Karena kita semua pasti akan melakukan kesalahan, pasti. Nggak akan ada di antara kita yang terus-terusan istiqomah, nggak ada, sedikit pun nggak ada. Semua kita pasti terus naik turun, layaknya grafik. Orang ketika lihat grafik, dia tahu bahwa kehidupan dunia naik turun. Tapi yang terpenting naik turunnya, trennya naik. Jangan naik turun tapi gini. Itu kan berarti trennya turun. Secara umum turun. Dia boleh naik turun, tapi ketika naik lagi harus lebih tinggi dibandingkan naik sebelumnya. Sehingga ketika berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang terbaik dari kondisinya. Dan itulah mengapa doanya Abu Bakar As-Siddiq, Allahumma ja'al khair umri khatimah. Ya Allah, jadikanlah umur terbaikku itu di ujungnya. Wa khair amali akhirah, dan amalan terbaikku di akhirnya. Wa khair ayyami yawma alqaka fi, dan hari terbaikku, my best day, adalah hari ketika diriku berjumpa dengan engkau. Doanya, insyaallah. Lihat poinnya. Hari terbaiknya adalah hari ketika berjumpa dengan Allah. Umur terbaiknya adalah umur yang paling akhir sebelum meninggal. Dan amal terbaiknya adalah amal paling akhir sebelum meninggal. Berarti poinnya apa? Poinnya mau nggak mau grafik kita harus naik terus. Kan gitu. Karena untuk menjadikan amal itu terbaik, berarti harus lebih baik dari yang sebelumnya. Untuk menjadikan umur itu terbaik, berarti harus menjadikan itu terbaik, itu lebih baik daripada sebelumnya. Dan itu grafik naik. Sampai kita berjumpa dengan Allah, itu adalah our best day. Jadi hari terbaik kita bukan hari ulang tahun kita. It's not our birthday. Bukan hari ketika kita diwisuda. Bukan hari ketika anak kita lahir. Bukan hari ketika kita menikah atau anniversary. Bukan. Hari terbaik kita adalah hari kita tahu kita pulang. Kita tahu kita kembali, dan hari kita bertemu dengan Allah. Makanya Ka'ab bin Malik itu kan beliau berdosa gara-gara nggak ikut perang. Akhirnya datang kepada Nabi SAW, jujur ngaku. Yang lain pada nggak ngaku. Hanya 3 orang yang ngaku. Yang lain kategorinya orang-orang munafik yang nggak ngaku kalau mereka itu tidak berangkat gara-gara kelalaian mereka. Nah, Ka'ab itu mengaku karena kelalaian yang nggak berangkat perang Tabuk ketika itu. Ternyata Ka'ab dihukum sama Nabi SAW. Nabi kan hanya menghukum yang zahir. Ka'ab dihukum 50 hari diboikot. 50 hari diboikot. Sampai akhirnya sesak dadanya. Dia orang aja disalamin, nggak ada yang dia nyalami orang, nggak ada yang jawab. Dibuang mukanya. Semua memusuhi dia atau mendiamkan dia. Sampai pada momen di mana taubatnya diterima, turun ayat dalam surah Taubat, wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaih. Turun ayat itu, maka seluruh sahabat mengucapkan selamat, congratulate kepada Ka'ab bin Malik dan mengatakan marhaban. Nabi SAW mengatakan kepada Ka'ab, marhaban, abshir
bi khairi yaumin marrat alaika munzu waladatka umuk. Berbahagialah di hari terbaik yang pernah kamu lewati semenjak kamu dilahirkan dari perut ibumu. Hari apa? Hari taubat kita diterima. Hari kita bertaubat adalah hari terbaik kita. Hari terbaik kita. Jadi kapanpun kita mengulang taubat, itulah hari terbaik. Kapanpun kita memperbaiki kualitas sholat, itulah hari terbaik. Kapanpun kita sholat berjamaah di masjid, itu hari terbaik. Jadi bukan pencapaian dunia hari terbaik. Jadi bukan sekedar milestone dunia hari terbaik, bukan. Hari terbaik itu hari ketika kita taat kepada Allah. Hari terbaik hari kita berani menolak kemaksiatan di depan mata. Syahwat di depan mata, itu hari terbaik kalau bisa kita tolak. Dan semua kita sedang mencari hari-hari terbaik itu. Jadi poin yang ingin kami sampaikan, semua kita pada akhirnya akan banyak melakukan kesalahan dan harus terus kembali bertaubat. Kapanpun kita salah, segera repetisi taubat dan segera masuk lingkungan lagi, paksakan. Kalau bahasa kasarnya, jeblosin diri kita ke orang-orang soleh. Jorokin diri kita ke orang-orang soleh. Jorokin. Karena nggak ada cara yang paling efektif untuk terus bisa diingetin kecuali dengan bersirkel dengan mereka yang ngingetin kita kalau salah. Karena orang-orang yang hanya tepuk tangan kalau kita ngerjain apa yang mereka lakukan dan mendiamkan ketika kita salah, itu banyak di muka bumi. Apalagi teman yang datang ketika kita punya dan nggak datang ketika kita nggak punya, itu jauh lebih banyak. Makanya cara mengetahui teman yang setia atau sahabat itu kan ketika susah. Sehingga dalam hal ini, kumpulkanlah diri kita bersama orang-orang soleh. Kumpulkan diri kita bersama teman-teman yang mengingatkan. Dan paksakan diri itu untuk tiap hari ada yang dilakukan dari ketaatan. Minta tolong kepada Allah. Karena semua kita lemah. Manusia itu lemah dari segala sisi. Pertama, manusia lemah dari sisi akalnya dan analisanya. Makanya Allah katakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Kata para ulama, dha'ifun min kulli wujuh. Lemah dari segala sisi. Jadi dia lemah berpikir, lemah menganalisa, lemah mengambil keputusan, lemah mengambil peluang, lemah mengambil risiko, lemah. Dalam segala hal lemah. Musuhnya, siapa musuh manusia? Iblis. Apa privilege iblis? Nggak meninggal dari semenjak diciptakan sampai dirinya hari kiamat. Dari kiamat. Dan iblis beranak pinak. Jadi secara kalkulasinya harusnya ya iblis lebih banyak dibandingkan kita. Karena manusia ada yang meninggal, ada yang lahir. Tapi kalau iblis lahir doang, nggak ada yang meninggal. Yang meninggal itu jin. Jin itu meninggal. Karena jin itu tidak semua jin kategori iblis. Hanya jin yang kufur saja yang kategori iblis. Dan privilege iblis apa? Dia bisa ngeliat kita nggak bisa ngeliat dia. Sini ada yang bisa ngeliat? Itu bukan kelebihan, kelemahan. Kalau nggak bisa lihat, nggak bisa lihat. Tapi sangat susah. Ditambah lagi, manusia itu karakternya, Allah katakan, inna nafsal ammaratun bisu. Manusia itu suka menyuruh kepada keburukan. Jiwa itu sering menyuruh kepada keburukan. Lihat, diciptain lemah segala kondisi. Jiwanya suka nyuruh kepada keburukan. Ditambah lagi Allah katakan innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan halu. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia tertimpa musibah dia ngeluh. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia tertimpa kebaikan dia pelit. Nah, lihat defaultnya buruk-buruk semua. Lawannya super power banget. Dia bisa ngeliat kita, dia bisa goda kita. Dan dia experience dari zamannya Nabi Adam. Punya experience dari zaman Nabi Adam, bayangin. Jadi
miliaran manusia, bahkan ratusan miliar manusia udah pernah dilewatin tuh. Udah pernah digoda dan berhasil, it works. Bayangin. Ya. Gimana cara kita bisa selamat dan bisa menang ngelawan nih makhluk? Suruh perang one by one, nggak bisa. Kata Allah Ta'ala, "Fasta'idz billah minasyaitonir rajim." Satu-satunya cara untuk keluar dari berbagai macam godaan itu, godaan popularitas, godaan perempuan, godaan harta haram, godaan tender haram, godaan. Minta perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan. Fasta'idz billah itu minta perlindungan. A'udzubillah artinya. Jadi kapanpun ada chance terbuka lebar di depan kita untuk menuju kemaksiatan, maka minta perlindungan kepada Allah. Karena kapanpun kita membiarkannya, dia semakin berlapis lagi. Makanya syaitan itu, kalau kita ucapkan bismillah, asalnya besar jadi kecil, seperti lebih kecil daripada lalat. Kalau ucapnya bismillah. Makanya manusia defaultnya harusnya nggak takut sama yang horor-horor. Sama jin, nggak perlu takut. Karena pertama kita khalifah di muka bumi ini, dia takut sama kita sebenarnya. Kita datang itu dia takut sama kita. Takut. Yang kedua, kalau kita berta'awudz, kita ucapkan bismillah, itu sudah pasti dia akan mengecil, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak berdaya. Jadi poinnya, satu-satunya kekuatan yang bisa kita andalkan adalah Allah, bukan diri kita. Karena diri kita udah tercipta lemah, nggak bisa ngapa-ngapain, lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya pertolongan itu murni milik Allah. Dan makanya dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Jadi satu-satunya pusat minta pertolongan adalah Allah. Dan pelajaran ini pelajaran tauhid. Ini semua yang tadi saya sampaikan adalah tauhid. Dan ada seluruh pelajaran tauhid dalam setiap pelajaran-pelajaran yang melibatkan ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua. Kan Nabi fikih ibadah ada tauhid di sana. Anda belajar muamalah ada tauhid di sana. Anda belajar jinayat, muamalah ada fikih perpidana, perdata, fikih nikah, itu ada pelajaran tauhid semua. Jadi poin pelajaran tauhid itu bukan terbatas pada sekedar rububiyah atau uluhiyah semua sifat. Tapi pada setiap aspek kehidupan ada tauhid. Karena inti sari dakwah Rasulullah SAW dan para nabi dan Rasulullah ini adalah tauhid. Dan hanya dengan tauhid kita bisa bahagia. Hanya dengan tauhid kita bisa pulang. Hanya dengan tauhid kita clear, vision kita clear. Kita mau ngapain di sini, untuk apa di sini, mau pulang kemana dan dari mana, itu jelas, clear, seterang benderang. Layaknya kita bisa melihat rembulan di malam hari, clear. Tapi kapanpun kita nggak tahu jawaban-jawaban ini dan kita nggak ngerti, karena nggak minta tolong kepada Allah Ta'ala, kita seburung-burungnya. Seperti lampu dimatiin terus kita suruh jalan pulang. Gimana ceritanya? Nggak bisa. Sangat gelap. Setiap orang yang berjalan, dia butuh cahaya. Dan yang buat kita bisa melihat itu apa? Apa? Cahaya. Orang itu nggak akan bisa ngelihat kalau nggak ada cahaya. Mata ini nggak akan berguna nih. Kan dia punya mata nih. Tapi gelap semuanya, nggak ada cahaya. Bisa ngelihat? Nggak bisa. Blackout itu membuat kita nggak bisa melihat. Jadi poinnya, karena hukum asalnya defaultnya blackout, kita bisa melihat itu karena ada cahaya. Nah, maka carilah cahaya itu. Dan besarkanlah cahaya itu. Tetapkanlah cahaya itu untuk kita bawa pulang. Makanya kenapa melewati sirat itu hanya dengan cahaya. Karena gelap semua. Yaumul Zulmah itu 2000 tahun. Hari kegelapan. Setelah melewati mahsyar, manusia akan digiring seluruhnya menuju sirat. Sirat itu jembatan yang lebih tipis daripada satu helai rambut, lebih tajam daripada satu bilah pedang. Suruh ngelewatin. Bagaimana ya? Tipisnya segitu, nggak ada yang bisa kecuali dengan cahaya. Dan cahaya itu berasal dari salat. Salat. Kata Nabi SAW, as-salatu nurun. Salat itu cahaya. Salat itu cahaya. Maka perbaikilah kualitas salat agar hidup kita bercahaya dan kita bisa melewati sirat dengan cahaya. Karena ukuran cahaya akan menyebabkan kecepatan kita, kadar kecepatannya ketika melewatinya. Makanya ada yang melewatinya nanti seperti kilat, ada yang melewatinya hampir merangkak dan hingga akhirnya terjerumus ke dalamnya.
Maka di sesi kali ini barangkali demikian yang kami sampaikan, dan saya ingin banyak diskusi dengan teman-teman sekalian. Silakan yang mau bertanya, kami silakan. Wallahu taala alam. Ya, terima kasih Ustadz Abdurrahman Zahir waktu dan kajiannya, Masya Allah. Ini mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, nggak apa-apa, jangan takut. Nggak ada mau digebukin juga kalau nanya. Malah buat penerang kita seperti kajian barusan, kita perlu banget cahaya, dimana kita benar-benar perlu banget knowledge ya. Buat teman-teman yang nggak tahu, tanya aja. Silakan, siapa yang mau nanya duluan? Evan. Nggak usah pakai. Nggak usah pakai mic lah. Oke. Masuk. Ya, Ustaz. Silakan. Wassalamualaikum. Ingin bertanya Ustaz, bagaimana cara kita memaknai konsep bekerja sebagai bekerja mencari amalan bukan sekadar uang walaupun memang juga fisik, dan bagaimana tuntutan Islam bagi kami selaku karyawan saat menghadapi rasa kecewa ketika misalkan hasilnya tidak sesuai ekspektasi atau apresiasi yang kami terima tidak sesuai ekspektasi. Mohon nasihatnya agar kami bisa bekerja dengan hati yang ikhlas dan tenang. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih banyak pertanyaannya. Ya. Kucing gue ya. Rajanya kan di sini. Yang pertama, bekerja itu bukan memastikan rezeki. Karena rezeki dari Allah, bukan dari bekerja. Bekerja itu karena perintah Allah. Adapun rezekinya itu Allah yang atur. Pertama. Jadi kita harus niatan bekerjanya ini fokusnya bukan nyari rezeki, bukan. Tapi untuk beribadah. Karena dari pekerjaan itu kita sedang menampakkan kepada Allah bahwa kita ini tidak diam. Karena dalam setiap movement itu ada barakah. Kata para ulama, al-harakatu barakah. In every step and every movement itu ada blessings, ada berkah. Geraknya itu manusia ada berkah. Makanya perekonomian gak akan gerak kalau gak akan bertumbuh kalau gak ada pergerakan. Dan kita tahu tubuh manusia itu memang sudah diciptakan, dia akan bermanfaat kalau dia ada movement. Maka sangat salah berpikir kalau orang dia tidur terus dia menghemat energi. Enggak, penyakit. Banyak tidur itu bukan hemat energi, tapi banyak penyakit kan gitu. Penyakit. Proporsional, tidurnya proporsional, geraknya proporsional. Cuman pergerakan itu membuat kita akhirnya bermanfaat. Dan yang kedua, niat di balik kerjaan itu yang bisa bernilai ibadah. Niatnya untuk apa? FOMO. Atau hanya karena tuntutan sosial, hanya karena ingin naikkan taraf kehidupan dan gengsi. Bukan. Tujuan kerja yang paling benar itu sebagaimana yang disebutkan Nabi SAW. Yang pertama nih, tujuan kita harus benarkan niat kita semua. Yang pertama, supaya menjaga diri tidak minta-minta kepada orang. Itu yang pertama. Yang kedua, menafkahi pihak yang memang perlu kita nafkahi. Orang tua, anak. Dan kalau kita niatin ini doang nih, tadi yang saya sebutkan, itu pahalanya jihad. Pahala jihad. Kata Nabi SAW, man kharaja yas'a ada abwaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar rumah dalam keadaan dia menafkahi untuk tujuan menafkahi orang tuanya yang sudah tua renta, maka dia fi sabilillah. Wa man kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Yang keluar rumah untuk nafkahin anaknya, maka dia fisabilillah. Siapa yang keluar rumah juga untuk menjaga dirinya supaya enggak minta-minta ke orang lain, supaya iffah, punya harga diri, dia juga fisabilillah. Fisabilillah itu artinya apa? Jihad pahalanya. Jihad. Jadi kerjaan itu bisa bernilai jihad hanya karena beda niat. Bayangkan. Boleh jadi ada orang take home pay-nya sama, di departemen yang sama, di tahun masuk kerja yang sama, dengan job desk yang sama, tapi pahalanya antara langit dan sumur. Langit dan sumur, bukan langit dan bumi, langit dan sumur. Bawah banget tuh sumur.
atau langit dan palung. Dalam, jauh. Kok bisa Ustadz? Karena niat bedanya. Niat kerja. Dan ingat teman-teman, capeknya kerja itu bisa menjadi penggugur dosa. Itu bukan saya ngomong, Nabi SAW yang bilang. Nabi SAW bilang, ma yusibul mu'minu min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala huznin, wala adha hatta syaukatul lati yushaku illa kaffarallahu biha min sayi'atih. Tidaklah ada keletihan, kecapean, kesusahan, kesedihan tentang masa lalu, dan kegelisahan tentang masa depan, dan juga rasa sakit sampai duri yang menancap di kaki, kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Jadi capeknya kita pulang kerja capek, ketika kerja capek, pas mulai kerja capek, itu semua bisa jadi gugurin dosa. Itu kalau tahu hadis ini jadi ngerasa bahwa itu merupakan blessing yang Allah kasih kepada kita. Akhirnya mensyukuri nikmat kerja. Banyak orang kerja dia nggak mensyukuri nikmat kerja. Padahal bisa bekerjanya, bisa berpikirnya, dia menggunakan otaknya itu. Bisa menggunakan tangannya, menggunakan jari jemarinya, karyanya, telinganya, lisannya untuk aktivitas itu bisa benar-benar pahala semua. Ya itu perlu disyukuri. Dan perlu disyukuri itu bukan dengan sekedar mengcompare orang lebih banyak yang gak kerja, tapi poinnya adalah betapa potensi dalam tubuh kita itu bisa termanfaatkan. Karena betapa banyak orang yang punya segalanya dari fisiknya, tapi gak termanfaatkan. Dia punya mata tapi gak pernah digunakan untuk yang bermanfaat. Dia punya tangan, punya kaki, punya segalanya tapi gak pernah digunakan. Itu poin. Dan kemudian niatkan juga untuk menunaikan amanah. Karena kerja ini amanah. Kita ada kontrak, ada tekan kerja, ada tekan akad kerja dan sebagainya. Kalau kita menunaikan poin-poin tersebut, berarti kita juga menjadikan diri kita beramal soleh dengan amal yang bernama amanah. Menunaikan amanah. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Jadi maksudnya adalah penuhilah klausul yang telah kalian sepakati, yang telah kalian tandatangani, karena itu bisa menjadikan kita mengamalkan amalan yang bernama menunaikan amanah. Dan yang keempat, niatkan juga bekerja sebagai bentuk memberikan kebermanfaatan. Kita tahu sebaik-baik manusia apa? Yang paling bermanfaat buat orang lain. Jadi ada manfaat. Dan manfaat itu di bidang apapun. Jangan kira orang yang punya manfaat, oh kalau dia jadi leader aja. Enggak, kita jadi bawahan bisa manfaat. Bahkan kata Nabi SAW itu, yang dipuji oleh di sisi Allah Ta'ala itu, mereka yang mau ditempati di mana saja, dia siap. Jadi poinnya maksudnya adalah, kita di bidang apapun, selama tujuan kita memberikan manfaat dan kita ikhlas karena Allah, Anda menang di sana. Meskipun jabatan Anda bukan presiden, bukan perdana menteri, bukan kepala BGN, bukan bukan yang lain ya. Bukan hal-hal yang politis, bukan hal-hal yang tinggi menurut pandangan manusia. Jadi poinnya, Anda tetap bisa bermanfaat. Karena di sisi Rasulullah SAW ada orang-orang yang biasa saja boleh jadi menurut sudut pandang manusia, gak terlihat, gak terpandang. Tapi Nabi SAW mengatakan, in kana fi siqayah, kana fi siqayah, wa in kana fi hirasah, kana fi hirasah. Ketika orang yang ditempatin jadi tukang ngambilin air, dia siap, mau gas. Kalau dia tempatin di perbatasan, dia juga mau siap gas. Tubalahu. Kata Nabi SAW mengatakan, beruntunglah dia. Ini poin apa? Orang kalau sudah ikhlas dan dia mau memiliki manfaat, dia mau berkarir di bidang yang gak ada kaitan dengan jurusan dia sekalipun, dan itu ada manfaatnya dan dia bisa, gas. Bahkan siapa sih di antara kita yang 100% pure plek dari SD sampai S3 selalu satu jurusan, karirnya satu jurusan? Sedikit. Ada datanya kok, nggak lebih dari 10% orang kayak gitu. Nggak lebih dari 10%.
Sedikit. Kebanyakan orang itu yang nggak linear. Kuliah jurusan apa, belajar jurusan apa, karir di bidang apa. Itu pertanda apa? Allah sedang kasih apa? Allah sedang kasih pelajaran bahwa hidup kamu aku yang ngatur. Bukan kamu yang ngatur. Kamu planning sampai Z juga kalau aku pilihnya A ya, jadi A. Nah, itu poinnya. Karena kita kebanyakan mikir nanti gimana ya, nanti kayak jadi karir di bidang ini, karir di bidang enggak. Allah kasih pattern yang lain, kita siap di situ. Supaya kita ngerti yang ada yang ngatur hidup kita, bukan kita. Dan supaya kerja amanah juga adalah tadi, karena supaya biar bisa menjalankan amanah, berarti harus itqan. Jadi tingkatan kerja itu ada tiga. Yang pertama zalim, yang kedua itqan, yang ketiga ihsan. Zalim ini dia mengerjakan di bawah dari target atau KPI atau KKM bahasa ini sekolahnya, KKM. KPI-nya 8. Dia kasih 6, 6,5, 7, 7,9. Itu masih zalim. Poin ini sebenarnya bukan di hasilnya, di potensinya. Prosesnya. Karena hasil kan tentuin Allah. Hasil tentuin Allah, bukan di hasil. Jadi KPI-nya bukan di hasil, di proses. Kamu diminta 8. Karena itu emang kompetensi kamu dan usaha kamu. Tapi kamu hanya berikan 7,9. Berarti zalim 0,1. Itu poin. Itu namanya zalim. Kalau dia dikasih KPI 8, ini bukan masalah hasil ya. Hasil lagi-lagi masalah urusan Allah. Dikasih 8 KPI. Dia kasih 8 juga. Ini namanya itqan, mutqin dalam bahasa lain. Mutqin. Dan Allah mencintai orang yang mutqin. Orang yang dikasih A, dia ngerjain yang A, dan dia perform di situ, dan dia berhasil. Berhasil memaksimalkan potensi dan proses yang dia punya. Ada lagi yang beyond. Dikasih KPI 8, dia kasih 10, bahkan 11. Ini namanya ihsan. Dan dia derajat paling tinggi. Dan ini bukan dalam konteks pekerjaan aja, semua aspek kehidupan. Semua aspek kehidupan. Kapanpun kita memberikan yang lebih dari diri kita, kapanpun, maka kita akan mendapatkan hal yang sama, yang jauh lebih baik. Bukan dalam konteks pekerjaan saja. Anda menanam lebih untuk anak-anak Anda. Dengan pendidikan, dengan pengajaran, dengan teladan dan sebagainya. Itu akan berbuah atas izin Allah. Jadi selalu akan ada kebaikan, balasan kebaikan. Kalau kata Allah Ta'ala, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan hanya dengan kebaikan? Jadi gak akan Allah balas dengan keburukan. Dan lagi-lagi minta tolong kepada Allah setiap kali berangkat kerja, ketika kerja isti'anah. Karena tidak ada yang mampu untuk mengerjakan tugas-tugas kita kecuali bantuan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Lagi? Ya. Nanti silakan. Langsung aja bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaannya agak banyak. Mumpung ada Ustadz. Yang pertama, mungkin ada sangkutannya dengan pembahasan Ustadz tadi soal KPI. Bagaimana jika kita sudah mencapai KPI atau mungkin lebih, tetapi imbalannya itu tidak sesuai dengan perjanjian seperti itu, Ustaz. Misalnya saya pemberi jasa sebagai penulis, kemudian ada yang menjembatani saya untuk menemukan dengan klien lain. Kemudian kita sebelumnya sudah ada perjanjian kalau misalnya saya itu akan mendapat fee sebanyak 10%. Tetapi ketika dikasih atau dibayar hak saya ternyata kurang dari perjanjian dan malah tidak ada transparansi terkait pembayaran tersebut. Nah itu saya sebagai pekerja bagaimana dan bagaimana nasihatnya terhadap saya dan orang yang menjembatani ataupun orang yang menggunakan jasa saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya menggunakan
pay later ataupun kartu kredit, walaupun kita berjanji untuk melunasi tepat waktu. Kemudian yang ketiga, Mantap. saya pengguna e-wallet seperti misalnya Shopee Pay. Ketika kita melakukan pembayaran dari Shopee Pay, ternyata Shopee Pay itu bisa claim reward seperti menambah koin, yang mana itu jatuhnya masuk ke saldo kita. Misalnya saya habis membayar kris 50.000, terus saya bisa claim reward, dan itu tidak mesti. Misalnya saya claim reward itu bisa dapat Rp50. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Tadi yang pertama apa, Sabtu? Tentang Tidak oh ya, tidak sesuai. tidak sesuai akad ya. Iya, tidak sesuai kesepakatan. Seperti itu, Ustaz, sebagai Barakallahu yang fiik. tidak transparan. Ya, ya. Barakallahu fiik. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan al-muslimuna ala syurutihim illa syaratan harrama halalan aw halal haraman. Setiap muslim itu wajib menyepakati klausul yang telah dia sepakati. Muslim. Jadi kalau dia ngaku muslim berarti ya wajib sesuai. Berarti kalau dia nggak sesuai dengan apa yang menjadi klausulnya, berarti ada permasalahan pada Islamnya, kan gitu. Sederhananya kayak gitu. Al-muslimun ala syurutihim. Wajib sesuai dengan kesepakatan. A, B. Jadi muslim itu adalah pihak yang paling bisa dipegang omongannya. Kalau kita menjadi muslim, berarti kita harus menjadi pihak yang paling bisa dipegang omongannya. Muslim. Nabi SAW mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Ya, soal akad. Berarti apa kaitannya? Karena tadi pembeda antara Islam dengan kekufuran itu adalah masalah perjanjian. Maka kita bisa lihat orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang paling gampang menyelisih perjanjian. Menyelisih perjanjian. Ya. Nah, kalau kita lihat gimana orang Yahudi itu menyelisih perjanjian, banyak sekali. Kalau lihat dari kasus Gaza saja, banyak sekali. Dan begitu pula dari awal mereka di Piagam Madinah udah menyelisih perjanjian bersama Nabi SAW. Karena tadi muslim itu lagi di piagam perjanjian. Dan yang kedua, kalau kita sudah berusaha untuk proses, kita sudah berusaha mengambil hak kita, ternyata nggak dapat, bahkan dia lari, bahkan dia kabur, bahkan dia nggak dapat lah, menghindar. Nggak usah takut. Karena kita itu akan kembali dengan hak kita masing-masing, baik bentuknya di dunia berupa hak teman manfaat atau pahala di surga. Jadi makanya kata Nabi SAW, la tu'addunal huquqa ila ahliha yaumil qiyamah. Akan kembali hak-hak setiap kita itu di hari kiamat. Jadi nggak ada istilahnya hak. Ini hak saya, ini hak saya diambil orang. Nggak ada istilahnya hak direbut orang. Nggak ada. Hak direbut orang itu nggak ada, karena ujung-ujungnya kembali. Kalau kembali berarti nggak jadi kerebut sebenarnya. Jadi poinnya, pilihannya dua orang itu. Mau balikin di dunia sekarang atau nanti balikin pakai pahala. Dan kalau sudah pakai pahala itu capek, karena di surga itu nggak ada pilihan currency, nggak ada pilihan payment. Kita nih kalau mau check out ada pilihan payment, pakai kris, pakai pakai kode bayar atau pakai perbankan. Ya, pakai virtual account, ada pilihan tuh payment. Bahkan seringkali ada pilihan juga kalau mau pakai dolar, PayPal kan, pakai dolar, pakai Singapore dolar, beda-beda. Tapi kalau di akhirat nggak ada pilihan. Satu-satunya currency di akhirat itu cuma pahala atau dosa. Entah dosa orang yang dizolimi itu yang dikasih kepada orang yang menzolimi, atau pahala orang yang menzolimi dikasih kepada pihak yang dizolimin. Dan itu nyakitin banget. Kita udah capek amal-amal, dikasih ke orang. Dan lagi-lagi masalah pahala dan dosa itu kan itu sudah merujuk kepada keabadian. Karena setelah itu fasenya sudah surga atau neraka. Berat lagi tuh. Itu currency yang paling kita butuhkan itu di situ. Karena fasenya itu surga atau neraka nanti setelahnya. Kalau misalkan stok pahalanya habis gara-gara buat diambilin sama pihak-pihak yang pernah dizolimin, ya sudah, dia cuma stok siapa? Sisa dosa. Kalau sisa stok dosa, dia nggak bisa masuk surga. Gimana masuk surga? Kan syarat minimalnya surplus. Kalau minus,
Dia harus dicuci dulu neraka, transit dulu neraka. Itu bahaya. Makanya zalim sama orang itu susahnya minta ampun untuk minta taubat. Kamu minta keridhaan dia. Kalau orang itu nggak ridho, ya udah, perbanyak amal soleh ente pada. Kenapa? Supaya kalau mau diambil nggak jadi minus. Itu kata para ulama. Kalau punya zalim sama orang, dulu ingat pas SMP, pas SMA, beli gorengan 2 ambil 3. Coba ingat-ingat lagi. Sendal orang di masjid siapa yang pernah ngambil? Coba ingat lagi. Itu untuk nginget aja susah, apalagi ngebalikinnya. Susah. Banyak kezaliman kita kepada orang, hadirin. Banyak. Sayangnya kita nggak ingat. Dan kalau orang tersebut ingat dan dia nagih di hari kiamat, kita nggak ada jalan keluar. Hari ini orang bisa lari, orang korupsi bisa umroh. Orang korupsi bisa lari ke Singapura, beli aset di sana, kan dilindungi sama Singapura. Dilindungin, para koruptor bisa dilindungin, punya privilege, asalkan duitnya parkir di Singapura bisa. Tapi kalau di sana nggak bisa lari, hadirin. Persidangan di hari itu tanggal segitu jam segitu pula kita dihadirin. Sidang persidangan Allah. Makanya kenapa Anda nggak usah heran kalau ada persidangan yang di dunia ini, persidangan yang nggak adil. Wajar, karena dunia ini. Persidangan keadilan mana yang kita harapkan? Nah, di dunia nggak ada yang adil. Manusia itu nggak ada kan zulum. Allah kan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu defaultnya zulum dan jahul. Zulum itu suka zalim dan suka bertindak kebodohan. Yang menjadi hakimnya itu manusia semua. Terlebih lagi kalau nggak bertakwa, udah persidangannya juga nggak akan adil. Jadi satu-satunya pihak yang kita harapkan untuk menuntut keadilan itu hanya Allah saja. Makanya Allah katakan Maliki Yaumiddin dalam Al-Fatihah kita. Apa Maliki Yaumiddin? Pemilik hari pembalasan. Jadi kalau kita melihat ada pemandangan orang, nih orang nggak adil sama saya, nih orang saya dizalimin sama orang, ya udah, kan udah statement dari awal, Maliki Yaumiddin, saya akan ngadu sama yang pemilik hari pembalasan, pengadilan yang nggak akan ada kezaliman lagi selama-lamanya. Maliki Yaumiddin. Dan yang kedua tadi mengenai pay later. Yang pertama, saya bahasakan hukum utang dulu ya. Hutang itu beban masa depan yang kita pindahkan ke masa sekarang. Jadi kalau kita bermudah-mudahan dalam perkara hutang, itu sama saja membebani diri kita yang sekarang dengan masa depan. Itu yang pertama. Jadi kalau bisa nggak hutang lebih baik. Tapi kalau sudah terlanjur hutang, usahakan untuk terus melunasi dengan minta tolong kepada Allah Ta'ala dan berdoa. Ya. Dan yang kedua, kalaupun Anda sudah punya pilihan untuk tidak berhutang, lebih baik tidak berhutang. Tapi kalau dalam hal ini, kalaupun mau harus berhutang, maka pilihlah hutang yang tidak ada ribanya. Jangan ada riba. Ada kok banyak pilihan yang tidak ada riba. Ya tadi seperti murabahah. Murabahah itu kan akad di mana kita dibelikan dulu barang oleh orang, terus kita nyicil ke dia dengan pembelian kredit yang syar'i, bisa kayak gitu. Nah, adapun pay later ini masalahnya adalah di klausul tentang keterlambatan. Jadi meskipun kita sudah berjanji atau kita sudah punya saldonya untuk beli itu secara tunai, nah terkadang ada klausul tentang keterlambatan. Meskipun kita nggak terlambat, tapi karena kita menyepakati klausul itu, berarti kita menyepakati akad riba. Jadi meskipun kita tidak melakukan riba, kita menyepakati klausul riba. Berarti orang kalau berdosa riba itu dia dosa 2 kali. Dosa menyepakati klausul riba dan dosa membayar riba. Tapi kalau orang bayar tepat waktu, dia dosa sekali. Tapi tetap dosa kan? Tetap dosa. Karena menyepakati klausul riba. Itu problemnya. Ya. Bisa gak pay later jadi syariah? Bisa. Tapi belum ada. Coba dibuat. Itu bisnis. Bisa, serius bisa. Kan akad murabahah kayak gitu-gitu modelnya. Sama model gitu. Cuman kan marketplace pengen main simple aja dia. Pengen main simple. Makanya undang aja multi finance. Kemudian pihak ketiga yang mau jadi providernya, udah dari situ. Jadi kan ngutangnya ke multi finance.
pay later. Adapun Shopee Pay tadi, Shopee Pay, semua e-wallet segala macam. Kalau itu tidak diskon, potongan tidak ditimbulkan dari e-walletnya, tapi dari transaksinya, bukan dari e-walletnya. Bukan gara-gara dia top up akhirnya dapat diskon, bukan. Tapi setelah ada transaksi, itu bukan diskon yang terlarang. Bukan. Tapi kalau dia top up terus dapat diskon, nah itu baru diskon terlarang. Karena dia manfaat yang dihasilkan dari top up, dari tabungan. Jadi nggak masalah kalau ada hasil transaksi, diskonnya hasil transaksi, nggak masalah dipakai. Itu pendapat yang saya pilih, wallahu alam. Udah itu Shopee Pay deh terakhir. Lanjut kartu kredit bisa. Karena baru kali ini qadarullah sih buat terpaksa buat CC ini Ustaz. Karena pernah pengalaman sama Obi ke luar negeri yaitu Vietnam. Benar memang ada urusan kerjaan juga ya Ustaz di balik. Nah akhirnya kemarin balik lagi tuh. Biasanya bergantung pada Obi. Ya ini angkat CC ya kan gitu. Tapi mau nggak mau nih, Ana berangkat sendiri sama keluarga. Sepengalaman Ana waktu di Vietnam, beberapa transaksi kartu nggak bisa, Ustaz. Bisanya itu CC doang. Nah, terus ada juga kayak Grab di sana, Ustaz. Harus pakai CC juga. Kalau cash kita berapa kali, tadinya Ana mau paksain waktu kemarin Grab, Ana mau pakai cash. Tapi menerima, tapi mereka tuh nggak tahu ya skema atau kayak gimana. Tapi suka nggak ngebalikin kayak gue punya duitnya segini gitu. Kembaliannya gimana lo nggak? Ya terus kita kalau mau nuker duit kan susah Sat. Akhirnya Ana ternyata pakai CC ini kemarin sedikit membantu gitu Sat. Tapi Ana berniat bahwa ini emang hanya urusan luar negeri Sat. Nggak pernah mau urusan di yang di Indonesia memang pasti Ana bisa gitu menyelesaikannya. Tapi ketika di sana karena pengalaman sebelumnya mau nggak mau Anda bikin CC dan kemarin emang benar mau nggak mau emang banyak transaksi yang hasil pakai CC dan Anda berniat jangan sampai 1 bulan nggak sampai ke tempo Anda lunasin. Nah itu hukumnya gimana Ustaz? Barakallahu fiik. Ya, yang pertama itu kondisi darurat ya, karena tadi untuk keperluan bisnis apalagi memang menyulitkan sekali dan nggak ada pilihan lain. Bahkan kalau udah nggak ada pilihan lain berarti itu sudah darurat. Jadi yang pertama usahakan pilih kalau kredit syariah. Kalau misalkan ini yang syariah, kalau bisa syariah ada Apa ya Ustaz kalau boleh Apa CIMB. CIMB nih guys. Aku tahu. switch aja ya kalau gitu. Iya. Oh, jangan di itu. Oke. Iya, itu bisa. Iya. Itu bisa. Dan itu nggak ada, suka jadi promosi ya. tapi di fitur itu nggak ada biaya iuran bulanan, tahunan, nggak ada. Fee, annual fee-nya nggak ada. Nggak ada. Jadi itu berdasarkan reputasi aja. Kita punya reputasi. Dari isunya balikin apa enggak gitu ya? Iya. Kita reputasi bagus, ya udah kita bisa buat itu dan itu syariah. Itu jadi konsep syariah itu ternyata dia nggak bisa, dia akan nolak payment di komoditas atau produk-produk yang berbau keharaman. Contohnya? Misalkan dia mau beli khamr di luar negeri, itu nolak sistemnya. Kartu itu nolak. Jadi nggak tahu. Nolak. Ternyata dia bisa gitu. Iya, satunya itu. Terus yang kedua tadi, benar. Jadi jangan sampai kita telat bayar. Karena tetap meskipun syariah ada dia dana sosial memang yang jadi charge-nya. Iya, kata saya gitu. Itu tuh makanya dihindarkan. Mereka mau pakai dana apapun juga tetap dihindarkan karena kita khawatir. Karena itu dana seperti itu meskipun memang dipisahkan tapi terkadang kalau kebijakan bagian compliance-nya lengah, seringkali ketika perusahaannya ketika banknya kolaps, itu dipakai juga dana dari situ tuh. Nah, itu. Ada. Gue dulu pakai sana. Ada, gitu. Terus juga ya tadi untuk kebutuhan ya, Kayak di beberapa negara yang saya tahu, sewa mobil tuh nggak bisa kecuali pakai CC.
Iya. sewa mobil juga. Iya, di Eropa, sewa rumah gitu-gitu. Tapi kebutuhan. Itu karena itulah sistem dunia kita memang udah mengikat itu. Iya benar. Itu yang bingung tuh. Dan kalaupun kita itu punya, jangan dipakai buat yang lain kecuali untuk itu. Ya. Apalagi lifestyle ya. Lifestyle jangan dikategorikan ke itu. Makanya adanya pay later itu kan itu memudahkan akhirnya orang jadi impulsif. Akhirnya orang jadi beli padahal nggak mikir, dan yang lebih parah lagi dia beli tujuannya untuk dapat diskon. Padahal kalau dipikir-pikir sebenarnya dia nggak berdampak sama sekali, itu barangnya nggak bermanfaat. Itu. Iya. Maka intinya sebelum belanja tuh banyak-banyak baca doa. Sebelum ke pasar juga zikir. Terutama ibu-ibu nih, akhwat perempuan. Sebelum scrolling TikTok Shop, Shopee Live. Itu kadang-kadang impulsif. Ya, kadang-kadang impulsif. Ya Allah lah, itu mungkin. Tapi semua wanita di situ tidak terima terus. Tuh, ada yang mau nanya. Oh, masya Allahnya 499. Enggak, ini dia. Oh, Bapak Dion. Bapak Dian. Bapak mau nanya, kalau tadi kan sempat ada obrolan tentang currency segala macam. Kalau untuk ada orang main di cryptocurrency itu hukumnya apa? Soalnya banyak orang yang main, dan kalau kamu sendiri juga. Kalau untuk hukumnya saya kan juga nggak tahu itu jatuhnya gambling atau apa. Terus sama satu lagi Pak, kalau pajak itu sebenarnya hukumnya gimana sih Pak? Saya sebenarnya kan nggak tahu kalau di Islam sendiri tuh zaman yang Nabi Muhammad itu apakah ada pajak? Maksud saya yang sekarang kan hampir itu ada pajak. Itu kalau bayar pajak itu sebenarnya gimana sih Pak? Banyak ikhlasin. Gitu deh. Ya. Pertama masalah kripto ya tadi ya. Jadi sebenarnya udah banyak pembahasan nih ya, tapi saya merangkum aja. Saya mengatakan crypto is not for everyone. Crypto is not for everyone. Crypto bukan untuk semua orang. Jadi yang bisa untuk ngerti sistemnya, mekanismenya, barangnya, utilisasinya dan sebagainya, dia bisa terjun ke dunia tersebut dengan cara-caranya tadi. Karena yang jadi problemnya 70%, atau terakhir yang saya dapetin ya, yang masuk pasar kripto itu sekarang udah FOMO 70%. Itu kata siapa tuh ya? Lupa saya namanya. Iya, udah kebanyakan FOMO, nggak kayak dulu. Jadi udah banyak, kalau bahasa Bekasinya bocil yang kepengaruh dengan influencer, ya FOMO, yang akhirnya merusak ekosistem dan tren. Orang akhirnya beli buat FOMO dan buat nabung. Akhirnya begitu trennya berubah, ganti lagi asetnya, ganti lagi itu. Dan dia secara barang itu memang memiliki fluktuasi kan. Dan semua barang punya fluktuasi. Semua barang. Coba antum cek harga cabai pekan ini, cek pekan depan, cek lagi pekan depan, cek lagi pekan lalu, coba buat curve. Itu fluktuatif tuh gini-gini tuh. Meskipun fluktuatifnya nggak tajam ya. Tapi setiap benda itu ada fluktuasinya. Naik turun. Harga beras, harga cabai, semua harga bensin, Pertamax, Pertalite bisa naik bisa turun. Gitu kan. Poinnya gitu. Dan kalau dikatakan resiko, setiap benda itu ada resikonya. Dan kategori risiko ini besar atau kecil itu tergantung orang yang punya uang nih. Contoh, dikatakan 1% sahamnya Apple itu valuasinya udah berapa tuh? Udah miliaran bahkan triliunan mungkin ya. Tapi kalau 1%-nya orang yang masuk kripto misalkan, itu kan itunya belum seberapa. Maksudnya resikonya belum seberapa. Jadi poinnya portofolio risiko itu tergantung masing-masing orang. Ada orang bisa dikatakan dia risk taker, dia konservatif atau dia progresif, tergantung dari profil orangnya dan uang apa yang dia pakai kan beragam tuh.
Jadi nggak bisa dikatakan tadi ini sangat gharar atau lagi-lagi itu tergantung orang. Tapi secara zat dia itu benda yang bukan benda yang ini ya. Dia benda mati, kripto itu benda mati, poinnya gitu. Dia benda mati. Jadi tidak bisa dihukum bendanya, tapi cara kita memperlakukannya itu yang menjadi problem. Kita memperlakukannya seperti apa? Dan dia bisa diperjualbelikan asalkan dia punya utilitas. Baik utilitas sebagai store of value atau penyimpanan nilai kayak emas. Emas itu kan utilitasnya bukan pada warnanya yang indah, tapi pada kepercayaan manusia terhadapnya untuk dijadikan sebagai alat penyimpanan. Nah, itu namanya store of value. Yang kedua, ada utilitas sebagai currency. Seperti USDT, seperti beberapa cryptocurrency itu yang bisa digunakan untuk jual beli itu sebagai alat tukar ya. Itu bisa berarti ada utilitas itunya gitu. Nah itu baru boleh diperjualbelikan. Nah, maka yang nggak punya utilitas dia nggak boleh diperjualbelikan. Seperti yang buat pamendam doang kayak meme coin, kayak apa namanya, semua orang bisa buat koin kan gitu ya, itu masalah kripto. Tapi secara umum kayak gitu. Tapi saya nggak terlalu lagi ngikutin trennya sekarang gitu, karena berubah lagi kan tren, nggak terlalu hype lagi kan. Terus yang kedua mengenai pajak, ada hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan la yadkhulu al-jannata sahibu maksin, nggak masuk surga orang yang memungut pajak gitu. Ada hadis. Memang para ulama berselisih. Makes di sini maksudnya apakah pajak upeti ataukah pajak retribusi atau pajak iuran atau pajak negara. Karena beda-beda sudut pandangnya gitu ya. Tapi dalam hukum Islam, pembiayaan negara itu diatur dengan pendapatan negara dari jalur zakat dan juga dari jalur pajak kepada non-muslim di negara tersebut kalau negara Islam. Atau dari ya tadi pendapatan negara terhadap perusahaan-perusahaan negara ya. Kayak perusahaan BUMN ya kalau bahasa sekarang. Itu baru di situ pembiayaan negara, bukan diambil dari rakyat. Ya, iuran itu bukan rakyat. Boleh diambil dari rakyat, itu pun untuk orang-orang kaya saja yang diambil, pungut. Itu pun ketika darurat. Ketika negara tersebut nggak bisa perform, bisa jalan lagi kecuali dengan itu. Nah, realitanya silakan jawab sendiri. Kita akan lihat sendiri gimana realitanya. Bagaimana diambil ke siapa, penyalurannya seperti apa, hingga pemanfaatannya seperti apa. Ya. Tapi untuk jawaban detailnya tidak ada kamera di sini. Allah alam. Ya, siapa lagi? Silakan. Kimberly katanya. Kimberly nih. Jadi Nentot, aku tuh mau nanya, kalau perkara kayak markup harga ini kan cerita sering terjadi nih, maksudnya di yang saya lakukan. Saya ada orang nyari kain di aku, katakanlah, terus nanti aku kasih tukang kain itu ke orang yang nyari itu. Let's dia punya butik, terus aku kenal tukang kain, terus aku di tengah-tengah, kalau aku misalnya menaruh diri aku sebagai kayak markup harga, terus nanti kayak aku merasa itu kayak jasa aku karena kayak saling menyambungkan gitu kan. Itu tuh sebenarnya hukumnya kayak gimana? Karena kan kayak rajin juga tuh Ustaz. Terus kayak yang kedua ada lagi Ustaz, kayak sebenarnya kayak hukumnya kayak sekarang kan aku sikonnya di sini kayak kantor, aku kan perempuan, terus banyak teman-teman cowok. Akan ada satu keadaan di mana aku harus pergi bertugas bersama orang-orang laki-laki ini untuk kerja ya, start traveling lah, let's say. Beda. Yang kayak visit ke satu tempat yang kayak aku harus pergi ke sana karena untuk kebutuhan kerjaan aku. Itu kayak gimana ya? Karena aku merasa kayak kan aku perempuan yang bekerja, dia aku juga bisa berkembang di situ gitu loh, tidak dibatasi cuma karena itu kayak gimana ya? Ya, barakallahu fiik. Kalau menjadi pihak perantara di tengah-tengah itu banyak model ya.
dan masing-masing ada konsekuensinya. Ada yang dia jadi wakalah atau representasi, dia dapat fee dari orang yang menyuruh dia. Itu fee-nya tetap bisa fix. Ada lagi dia bisa dapat dua dari pihak, seperti marketplace itu kan modelnya agregator. Agregator itu kan dia mempertemukan kedua belah pihak, akhirnya dia bisa dapat fee dari kedua belah pihak. Makanya bagi pembeli dia dapat duit, penjual dia apa lagi, ya kan? Kan semua marketplace kan gitu, dapat dua dari dua pihak ya. Itu namanya agregator. Ada lagi dia jual lepas, dia beli dulu punya dia, baru jual lagi, berkeuntungan. Nah, itu ya. Ada lagi dia tunggu orang pesan dulu ke dia, baru dia beliin. Pesan dalam artian dia kayak akad salam, pre-order. Nah, itu bisa juga, asalkan barangnya banyak di pasaran, akadnya salam, uangnya duluan. Atau janji beli dulu. Janji beli itu modelnya seperti barangnya belum dia punya, tapi dia janji mau beli, terus kita beliin dulu, barangnya udah miliki, baru kita jual ke dia. Bisa juga kayak gitu. Jadi masing-masing ada caranya, ada metodenya. Tinggal gimana mekanismenya dan jenis barangnya apa. Itu. Kalau kain umumnya kan banyak di pasaran. Bisa pakai akad salam. Akad salam tuh uangnya duluan kita terima, baru kita belikan, kita sudah up harga, nanti kita kasih ke dia, itu akad salam. Nah, kalau akad gimana? Dia saling mengetahui. Enggak tahu. Antum yang beliin gitu. Kita yang beliin. Kita datang ke sana, kita beliin, kita jual lagi gitu. Cuman kita udah ngasih harga di depan dan kita katanya belum punya barang. Kita baru beliin ketika dia ngasih duit. Tapi harganya udah kita kasih fix. Itu namanya akad salam. Karena barangnya kain kan banyak di pasaran. Bukan barang custom. Yang kedua tadi kalau modelnya agregator, berarti kita mempertemukan. Mau gak nih ada yang jual kain? Mau gak nih ada yang beli kain? Ini ketemu ya, tapi nanti kalau udah ketemu kasih aneh fee. Itu agregator. Ya. Ada lagi tadi janji beli. Bro, sis, mau beli. Ini dong, tolong cariin. Nih uangnya, nanti kamu dapat apa namanya? Dapat fee gitu ya. Nah, itu kan berarti wakalah. Berarti kita nggak bisa fix harga tuh, nggak bisa up harga. Karena kita jadi representasi dia. Representatif. Kalau misalkan itu modelnya kamu dikasih fee atas berapapun harga yang didapat nanti. Nah, kalau yang bisa di-up itu tadi ya akad salam. Atau jual beli lepas. Kita janji beli dulu, baru kita beli barang, udah barang punya kita, baru kita jual. Nah, itu berapapun mau up harga bebas. Tapi by agreement ya. Enggak, kalau yang salam, kalau yang jual beli lepas, kalau yang janji beli itu nggak by agreement. Jual beli biasa aja. Kalau akadnya sama penjualnya gimana tuh, Ustaz? Misalnya ada toko kain, ini janjian sama si penjual. Nih gue akan bawa customer nih, misalnya Fajar, ya kan? Kan dia bisikin si penjualnya, ntar kalau Fajar jadi beli, lo kasih gue ya fee ya, gitu. Nah, itu referral boleh. Kayak model sekarang apa namanya? Affiliate kan gitu modelnya sama kan? Itu yang dikasih fee atas datengin traffic sama. Itu berarti secara transparan ya. Enggak, lo yang harus janji sama si penjualnya. Iya. Lo nggak usah transparan sama pembeli. Enggak, lo berarti transparan sama penjualnya. Iya betul, iya. Iya betul. Jual berapa? 50.000. Kalau gue yang dari customer gue 55.000 ya, gitu. Lo bilang ke Fajar 55.000 Jar, gitu. Iya. Betul. Maksudnya dengan transparan gitu. Benar. Ya, harus sama penjualnya. Kalau seandainya misalnya, let's say kayak yaudah misalnya di Boy bikin baju di aku, tapi aku lempar lagi ke orang, terus nanti aku markup harganya tapi di Boy nggak tahu. Itu salam namanya. Itu istisna, itu boleh. Ada satu ini saat kalau dia pekerja di perusahaan tersebut. Oh iya betul. Nggak boleh. Kalau di owner, Kalau kaitannya pekerja, kalau pekerja nggak boleh. iya. Sebenarnya gini, patokannya adalah ketika itu adalah tugas dia, jadi nggak boleh. Tapi kalau itu bukan tugasnya, contoh hal yang lain yang bukan job desk-nya, dan itu nggak ada kaitannya dengan kerjaan, berarti itu kan something else, itu kan kehidupan lain ya. Contoh kayak apa ya?
Apa ya sih? Kalau Sepatu deh. gitu. Baju, Iya. beliin sepatu Ah. luar negeri. Itu kan Saya datengin. betul. Itu kan urusan lain kan. Tapi kalau urusan kerjaan dan kita diatur atasan, kita nggak boleh markup. Bukan di dalam perusahaan, Betul. tapi di luar perusahaan. Lu sama butik gitu kan. Betul. Karena kalau kaitan dengan urusan perusahaan, kita adalah representasi dari perusahaan tersebut. Makanya kita harus transparan dan nggak bisa markup harga sendirian gitu. Terus apa lagi kita udah? Pergi kerja. Oh, oke. Jadi sebenarnya perempuan itu wajib pakai mahram kalau keluar safar. Sebenarnya. Kita nangis. Iya, pada akhirnya tadi kita berikhtiar dulu, berusaha dulu semaksimal yang bisa kita lakukan. Baik itu tadi ya dengan bernegosiasi ke bosnya atau berupaya untuk terus berdoa agar memiliki mahram dan bisa dan yang berikutnya adalah bila itu darurat ya sudah banyak minta ampun kepada Allah Ta'ala. Darurat, iya banyak minta ampun kepada Allah kalau itu darurat. Tapi lagi-lagi darurat itu nggak harus terus menerus dikerjakan. Darurat itu ada kadarnya. Darurat itu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu ada kuotanya, kuota darurat. Ya, dan darurat itu juga nggak bisa dinikmati. Poinnya adalah para fuqaha itu sering menganalogikan darurat itu seperti kita makan, mohon maaf, daging babi di tengah hutan yang nggak ada makanan kecuali itu saja, dan kalau kita nggak makan meninggal. Itu darurat. Nggak ada opsi lain gitu. Kalau kita nggak makan meninggal, tapi sekedar untuk menyambung kehidupan. Makanya orang yang darurat itu dia nggak boleh makan daging babi sampai kenyang. Apalagi berlezat-lezatan dengan daging babinya. Dia cukup sekedar kalau misalkan satu suapnya aja itu cukup buat bertahan hidup, satu suap doang. Nggak boleh sampai 1 kilo, nggak boleh. Makanya dia dibatasi dengan kadar. Nah, kayak kalau darurat berarti kapan batas darurat kita sendiri yang tahu. Itu. Ustaz, memang nih ya ini sambil cerita juga ya Ustaz ya. Kiki ini memang kan di sini desainer ya Ustaz ya. Ada beberapa yang koneksi dia emang pengen datang langsung dan bukan visit langsung ke pabrik atau enggak misalnya gitu Ustaz. Memang saya pun juga jadi agak bertentangan. Waktu itu pernah ngobrol sama Obi kan, kita pengen ke Bandung tapi ada Kiki. Saya pernah ada satu momen bisa saya ingetin walaupun karyawan kami lebih baik jangan, oh iya juga ya karena emang bukan mahram gitu kan. Makanya saya kasih bilang ke Obi, kalau lo mau berangkat kalau kita mau berangkat kita aja. Kalau Kiki ya Kiki aja gitu, nggak bisa nih kita bareng karena udah nggak boleh nih. Saya juga akhirnya baca kan nggak boleh nih, bukan mahram. Nah, hal kecil kalau saya atasan kan udah mau nggak mau nih, tapi ini harus berjalan nih, harus ke sana visit. Nah bagusnya kita harus ditemenin siapa ya? Itu yang saya juga pertanyaan Ustaz. Kalau dia sendiri, Karena kita perlu tukar pikiran. enggak kalau kita itu pilihan kita. Kalau let's say kita yang nggak berkorban itu hubungannya langsung ke karyawan yang bisa nyetir atau nggak apa gitu, Ustaz, itu gimana hukumnya? Nah, itu Karena sebenarnya itu kayak proses kerja saya, Ustaz. Jadi kayak saya harus tahu proses desain itu harus saya lalui itu. Iya. Semua yang kayak resource bahan dan kayak survei. Gitu Ustaz. Gimana tuh ya? Itu gimana Ustaz? Iya. Kondisi darurat yang tadi ya, mau tidak harus ada pilihan, itu kadar minimalnya adalah ditemani oleh wanita juga. Oh, benar berarti Itu kadar paling minimal daripada sendirian. Berarti maksudnya perempuan juga. Iya. ya. Berarti kalau aku sendiri laki-laki Enggak. Boleh wanita sendiri itu nggak boleh. Turunin di jalan. Diturunin di jalan. Oh iya, kamu. Iya. Maaf. Jangan itu. Berdua selesai gitu ya Ustaz. Dua. Iya. Top the record biar nggak tinggi. Iya. Ada lagi. Ada lagi nggak Ki? Oh, ini Pak. Ustaz. Saya udah nyiapin 95 pertanyaan. Tapi satu dulu aja. Saya rangkum jadi 2. Orang Jogja nih bener-bener.
Tadi kan Ustaz sempat mention soal zolim ya Ustaz ya. Antara hubungan manusia, cerita sedikit. Jadi saya itu cukup lama di luar kota, itu sekitar 4-5 tahun, yang artinya itu lumayan banyak teman Ustadz di daerah sana. Tapi teman-teman juga itu dari luar kota juga gitu. Jadi secara nggak langsung saya itu punya pertemanan jarak jauh, yang sekarang itu udah mulai jarak jauh. Nah, pertanyaannya Ustadz, gimana ya Ustadz kalau misalkan juga kita kan manusia Ustadz, pasti ada salah, kita juga pasti ada memaafkan atau dimaafkan gitu kan ya Ustadz. Gimana kalau misalkan saya itu ada kesalahan dan cara minta maaf yang benar kalau misalkan orangnya jauh, udah nggak bisa ketemu lagi gitu, dan kayak udah sama-sama hampir nggak ada komunikasi lagi Ustadz gitu sama pertemanan yang jauh, itu minta maafnya itu gimana ya Ustadz, meskipun kalau saya udah minta maaf gitu, itu jadinya urusan mereka. Kalau kita udah minta maaf gitu Ustadz, itu urusannya mereka yang memaafkan atau enggak, itu gimana Ustadz? Sama satu lagi Ustadz, ini hukumnya atau gimana baiknya aja Ustadz kalau kita punya punya iri hati, tapi yang in a good way gitu Ustadz. Ya kalau misalkan kita iri sama kebaikan orang gitu, orang ini kok bisa baik banget gitu, kita juga pengen baik banget, tapi nggak semudah itu, bisa tetap ada yang kayak nahan gitu ya tertentu aja gitu. Tapi intinya iri hatinya yang in a good way Ustadz, kayak iri hati yang memberi, orang kok bisa baik banget, gimana caranya jadi baik banget gitu. Sama kalau misalkan yang in a bad way-nya Ustadz gitu, jadi kayak ya iri hatinya aja gitu Ustadz. Gitu Ustadz pertanyaannya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Yang pertama, ketika kita punya salah sama orang dan orangnya jauh atau orang yang udah nggak kedeteksi, akun Facebooknya juga udah nggak ada, akun Instagramnya nggak tahu, dan seluruhnya kayak udah hilang aja tuh orang. Hal yang disampaikan oleh Imam Nawawi adalah, pertama, sedekah atas nama orang tersebut, supaya nanti ketika kita udah sedekah dan ternyata di pengadilan atau akhirat dia nuntut kita telah memberikan hadiah berupa sedekah itu kepada dia. Jadi nggak nuntut ke kita lagi. Itu. Gak apa-apa kalau mau gaji lu 1 tahun boleh, ntar 2 kali. Malamnya gue belum ikhlas loh. Jadi itu sedekah. Iya. Belokin. Jadi ya tadi kita bisa ukur ya, sampai berapa kira-kira dia ridho, di angka berapa dia ridho, itu kan. Karena poinnya itu. Makanya Nabi SAW saja untuk mendapatkan hati Safwan bin Umayyah, hati seorang yang dia nggak rela gara-gara ayahnya itu dibunuh sama para sahabat di perang Badar, begitu ditaklukkan Mekah dia belum mau masuk Islam, dia lebih baik mati daripada masuk Islam. Makanya Nabi nggak bunuh dia, sampai dirayu terus, dikasih berapa? 100 ekor unta. Cukup, kasih lagi 100 ekor unta. Cukup, belum, kasih lagi 100 ekor unta. Sampai 300 ekor unta. Satu ekor unta itu tuh minimalnya tuh ya average 50 juta. Satu ekor unta. Coba kali 300 berapa tuh? Enggak, maksudnya poin adalah di situ aja Nabi SAW untuk mengambil hati seseorang sampai perlu effort segitu banyak gitu. Poinnya gitu. Iya, poinnya gitu. Jadi sampai akhirnya beliau masuk Islam. Awalnya kata tidak ada wajah yang lebih aku benci melebihi wajahnya Muhammad, dan sekarang tidak ada wajah yang lebih saya cintai dan rindukan melebihi wajahnya Muhammad. Sampai kayak gitu, berubah 180 derajat. Karena manusia bisa lunak. Ya kan gitu, antum tiap hari traktir dia sampai meninggal, lunak. Apalagi poinnya kan gitu, maksudnya kita kan bisa ngukur kadar kedekatan kita dengan baiknya orang kepada kita, gitu ya, bisa ngukur kan. Nah tadi dicoba lagi. Yang kedua, kalau nggak punya harta, doain, ya Allah semoga ampuni dia ya Allah, supaya kalau dia ngerasa dosanya banyak, dia nggak akan menuntut orang lain. Karena tadi yang menjauhkan orang lain di akhirat itu kan gara-gara dia terlalu banyak beban dosanya, hingga dia harus perlu mengambil pahala orang lain dan membuang dosanya kepada orang lain. Itu poin. Makanya mengapa
Kalau sudah tahu ginian, jangan zalimi makhluk satupun. Usahakan gitu. Jangan punya kasus, jangan punya drama, jangan punya konflik sama makhluk satupun. Dan itu susah. Gak punya drama apalagi, susah banget. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Tapi yang terpenting kan gimana kitanya. Kalau orang kepada kita itu nggak akan bisa terelakkan ya. Semua orang bisa benci kita, bisa ngomongin kita. Tapi yang penting kitanya responnya gimana. Nah gitu poinnya. Kemudian yang kedua, iri hati in a good way atau in a bad way. Kalau iri dalam konteks ini, karena kalau dalam bahasa Indonesia kan terlalu sempit ya makna iri itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada namanya hasad, ada namanya ghibtah. Kalau hasad itu menginginkan kebaikan yang ada pada temannya pindah kepada dia sehingga dicabut kebaikan dia. Nggak ada, jadi hilang. Contoh, dia punya mobil misalkan. Kita pengen juga punya mobil, tapi gimana caranya mobil dia itu hilang, rusak, hancur. Nah, itu hasad namanya. Atau berkurang aja kenikmatannya. Ada yang berkurang. Dia pengen kenikmatan lawan itu berkurang. Nggak sama, berkurang. Dan dia pengen yang sama, itu namanya hasad. Kalau ghibtah, dia yang ketika ngelihat kawannya berbuat baik tadi ya, dia bisa memberikan ilmu, dia bisa memberikan hartanya, atau dia apapun yang kebaikan dia lakukan, dia pengen seperti itu, dan dia pengen dia juga improve bareng-bareng. Ayo bareng-bareng gitu. Dia nggak pengen dia berkurang kenikmatannya, dia nggak pengen ilmunya berkurang, dia nggak pengen hartanya berkurang. Dia pengen sama-sama improve. Cuman dia termotivasi supaya bisa sama seperti orang tersebut. Ini namanya ghibtah. Inilah para sahabat. Masih ingat kisah Umar bin Khattab sedekah dengan setengah hartanya? Kan ingat? Kan beliau mengatakan pada saat Abu Bakar keluar dengan seluruh hartanya, Umar invest 50% asetnya, Abu Bakar invest 100% asetnya. Dan Umar itu berharap beliau itu bisa nyaingin Abu Bakar. Bisa maksudnya Abu Bakar juga minimal 50% juga lah gitu. Sama kan saya. Jadi rival saya dalam kebaikan. Ternyata Abu Bakar 100%. Kata beliau, "Innila usabiquka ila syai'in abada." Saya nggak mungkin bisa jadi rivalmu dalam apapun. Tapi ternyata lihat, Umar selalu namanya berdampingan dengan Abu Bakar. Kapan kita sebut nama Abu Bakar, ada Umar di sampingnya. Bahkan kuburannya pun sebelahan. Poinnya adalah, kalau kita memilih rival yang baik, orang benar, kita akan ketularan jadi benar. Choose your battle. Pilih siapa musuh kita, siapa partner kita. Pilih. Kalau patokannya rivalnya adalah orang-orang yang jauh dari kata semangat berbuat kebaikan, ya kita stagnan, kita itu aja. Tapi kalau kita udah cocokin, ini jadi rival saya. Oke. Jadi kita akan lihat patternnya, hidupnya, polanya. Oh, dia sedekah, dia umroh, saya juga pernah umroh. Dia kajian, saya ikut kajian. Kebawa. Teman itu kan saling menarik. Kalau nggak kita ditarik, kita yang menarik dia. Kan gitu poinnya. Nggak ada pilihan lain. Itu poinnya wajib, bukan wajib ya. Hendaknya kita punya teman yang kayak gitu tuh, punya semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ini perlombaan yang nggak ada kata kalahnya. Fastabiqul khairat atau berlomba dalam kebaikan atau kompetisi akhirat, itu perlombaan yang nggak ada kata kalah. Piala dunia ada menang ada kalah. Tapi kompetisi akhirat semuanya menang, gak ada yang kalah. Karena endingnya adalah surga. Kalau podium tadi terbatas, medali itu terbatas, piala dunia yang berat emasnya 6 kg, tropinya itu cuma satu negara doang yang pegang. Tahun ini yang menang itu yang pegang. Tapi kalau kompetisi akhirat yang menang, semuanya masuk surga. Dan surga itu gak akan pernah sesak tempatnya. Gak akan pernah padat tempatnya. Karena Allah katakan bahwa dia arduhas samawati wal ard, luasnya itu seluas langit dan bumi. Jadi mau sebanyak-banyaknya orang masuk surga nggak akan membuat tempat jadi sempit. Kita kalau kajian terbatas, karena dunia terbatas, nggak bisa 100 orang masuk, sempit. Tapi kalau surga nggak terbatas. Jadi semua bisa menang di kompetisi akhirat. Nah, kompetisi yang dimaksudkan dalam ghibtah itu kompetisi akhirat. Seringkali hasad itu gara-gara mainnya kompetisi dunia. Kalau di kompetisi akhirat dia akan nggak pernah kalah, kan dia sama-sama menang. Tujuannya menang. Mungkin pernah ada baca satu saat. Jadi belum lama ya. Jadi kan saya pindah rumah dari Madinah. Asalnya di satu distrik dekat ke Masjid Nabawi. Terus pindah ke Kiblatain atau ke layar sana. Nah, rumah saya yang sebelumnya, yang kontrak itu ada coret-coretan anak-anak
Biasa anak-anak saya suka nyoret tembok. Hari saya harus beli cat dulu kan. Nah, saya ke toko cat lah, ke dekat Masjid Nabawi. Satu malam saya beli cat. Kemudian saya mau beli cat ini, saya beli cat putih, saya bilang. Kata dia, mungkin karena penampilan saya kayak mahasiswa apa gimana sih, nggak ngerti. Kata dia, kamu kalau mau yang lebih murah di toko sebelah. Saya bingung. Ini orang nggak mau saya beli apa gimana? Maksud saya, dia merekomendasikan toko yang sama yang jual cat juga untuk saya ngebelinya, dan dia nggak pernah takut kalau kehilangan customer. Ini poin. Gitu loh. Di situ saya, di situ saya termenung. Saya bilang, ini kan situasi waktu itu kan harga lagi pernah naik di Indonesia ya. Di sana mungkin nggak terlalu terdampak karena perang Iran dan sebagainya. Saya bilang, in this economy masih ada orang yang merekomendasikan toko orang lain dan kompetitornya. Cek toko sebelah. Kenapa dia nggak merasa takut? Karena dia main di arena kompetisi akhirat. Lapangannya bukan lapangan dunia. Lapangan dunia ada menang, ada kalah, ada medali emas, perak, perunggu, ada 1, 2, 3, ada final, ada semifinal, ada 8 besar, 16 besar, 32. Enggak, kompetisi semuanya menang. Dan semuanya mengangkat trofi di kotak kompetisinya masing-masing. Ini poin. Nah, kebanyakan kita merasa kalah karena kita mainnya di arena dunia. Kalau main arena dunia, merasa kalah terus. Teman saya lebih jago dibanding saya average aja. Teman saya lebih banyak followernya, teman saya lebih ini, kayak gitu. Karena nggak akan. Tapi kalau kita main akhirat, nggak akan pernah ngerasa terkalahkan biasa. Karena hakikatnya kompetisi kita hanya dengan diri kita sendiri. Ini poin. Dan ini supaya kita nggak hasad. Karena karakter penghuni surga itu nggak ada yang hasad. Hasad itu dicabut di mana, di kontor. Tempat sebelum masuk surga, pintunya, gerbangnya cabut. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surin mutaqabilin. Kami cabut rasa hasadnya supaya ketika dia saling berpandangan, dia saling menikmati pandangan mereka masing-masing. Kenapa orang paling nyesek itu ngelihat orang pihak yang dihasadin? Bahkan dia nggak berani ngelihat. Kadang-kadang dia nggak berani lama-lama ngelihat. Karena hasad itu memicu panas di hati dan dia azab. Makanya ketika ada orang hasad kepada kita, itu orang lagi mengadab dirinya sendiri tanpa kita perlu deketin juga dia merasa tersiksa. Itulah hasad. Maka jangan sampai kita hasad, tapi kita perlu ghibthah tadi supaya punya rivalitas dalam beramal soleh, partner dalam beramal soleh. Mungkin itu yang kami sampaikan. Oh iya, boleh. Silakan. Apa namanya, hutang. Jadi gimana cara supaya kita tuh biar ikhlas, kayak ya pertama dia bohong atas akad adalah sesuatu usaha. Terus kedua dia berutang, nggak dibayar tuh utangnya. Gimana supaya kita tuh ngerasa ya udah gue ikhlasin aja tuh apa yang dia lakuin, dan selama dia masih berutang itu amalan dia buat kita itu apa benar gak? Nggak gimana? Bukan. Soalnya dia nggak jujur, tuh di utang nggak jujur gitu. Iya. Kan kesal. Jadi kata Nabi SAW, man aqrada qardain ka sadaqatihi marrah. Siapa yang ngutangin 2 kali, dia seperti sedekah sekali. Perlu mengatakan, maksudnya adalah hutang yang nggak dibayar-bayar, atau hutang yang nggak ditagih-tagih, atau hutang yang udah lanjut tempo tapi kita membiarkannya. Itu seperti kita sedekah sejumlah yang sama. Misalkan harusnya bulan ini dia bayar 1 juta nih, tapi dia nggak bayar, ya udah itu jadi sedekah kita, meskipun nanti ujung-ujungnya dia bayar. Kita seperti sedekah 1 juta. Bayangin. Jadi makanya para ulama itu sampai ada yang modelnya kalau cara sedekahnya itu ngasih utang dulu ke orang, utang. Begitu pengen bayar, undur sampai dia udah ngerasa capek mengundur. Dia katakan saya bebaskan utang kalian semua. Dapat dulu. Iya. Dapat dulu sedekahnya dan ujungnya di sedekah yang terakhir. Dengan nominal yang sama. Berkali lipat. Itu caranya, iya caranya. Compound. Langsung pada ini. Boleh ada yang nanya nih, lain. Nyambung ke yang Pak Obi barusan. Iya. Ketika kita udah ikhlasin nih Pak Ustadz, tapi si orang tersebut tuh tetap kontak kita, nah tujuannya tetap utang lagi. Terus kita tuh lebih memilih
Nggak mau. Kemudian cut off orang tersebut gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Blacklist. Kan bayar Karena itu demi apa namanya biar kita Kemaslahatan nggak umat. rasa gimana gitu. Ya. Pada akhirnya memberi utang kan bukan termasuk kewajiban nih. Dia bukan kewajiban. Dia termasuk amal pahala saja apabila memang dilakukan dan ikhlas kita menjalannya. Tapi terkadang gini. Karena kita perlu mentarbiyah seorang. Kita perlu mendidik seorang. Tadi dengan penolakan itu orang terdidik terkadang. Tadi ya. Jadi mengiyakan segala hal dan memberikan segala hal itu terkadang bukan pendidikan yang bagus. Sama seperti anak dikasih terus, dia nggak akan ngerti arti proses nantinya. Anak dikasih terus, dia nggak akan ngerti arti perjuangan, dan nggak akan ngerti arti berkorban, dia nggak ngerti arti menunggu, dia nggak ngerti itu. Makanya ada penelitian yang mengatakan anak yang dididik dengan delay gratification itu akan lebih mencintai dan persisten dengan proses dibandingkan anak yang dapat instant gratification dari orang tuanya. Instant gratification tuh dikit-dikit dikasih, minta apa dikasih terus sampai akhirnya akan ada momen dia nggak dapet di luar dan orang tuanya, dia akan tantrumnya. Itu poinnya. Itulah kenapa dalam proses kehidupan kita, kenapa kok ada doa yang Allah tunda? Kenapa ada keinginan yang Allah tidak langsung wujudkan? Itu bagian dari cara Allah ngedidik kita. Supaya kita menikmati proses, kita mencintai proses, kita mau berjuang, kita mau persisten, dan itu akan ngebentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Karena kalau semuanya dikasih langsung, kita nggak ngerti nikmati perjuangan. Nggak ngerti tadi gimana rasanya ketok-ketok. Nggak ngerti karena nikmati hidup pada perjuangan. Itu poin. Tapi kalau konteks tadi ya, itu menjadi bagian daripada ikhtiar juga terkadang. Apalagi kalau Anda sudah tahu motifnya. Iya, misalkan uangnya dipakai buat judol atau uangnya dipakai buat buat jalan-jalan. Tapi kalau uangnya misalkan dipakai buat beli beras, mungkin kita bisa pertimbangkan itu. Bisa buat beli pampers anaknya, buat beli token listrik, ya itu mungkin bisa pertimbangkan. Tapi memang lihat juga bahwa dia berusaha untuk itu. Kita jadi membantu untuk itu. Bahkan memang lebih dianjurkan terkadang sedekah itu kepada orang yang nggak datang kepada kita. Sedekah terbaik itu justru kepada mereka yang menyembunyikan kefakirannya. Kata Allah Ta'ala, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka orang-orang yang saking menjaga dirinya, orang-orang yang tidak tahu itu sampai mengira mereka ini orang kaya. Saking di kondisi miskin dia bisa sedekah. Di kondisi miskin dia masih bisa membantu orang lain. Kok bisa? Udah nggak usah disedekahin. Nah, kita sebenarnya bisa tahu kondisi mereka sebenarnya kalau lebih dekat lagi kepada kehidupannya. Ta'rifuhum bisimahum, kelihatan dari mimik wajahnya, kelihatan dari jarak dekat. Kenapa kita nggak ketahuan orang seperti? Karena kita jarak jauh lihatnya. Kayak kelihatan makanya. Karena orang itu akan menyembunyikan sekuat-kuatnya tenaga supaya orang tidak tahu kefakirannya. Dan orang ini yang lebih layak sebenarnya harus kita cari. Menjaga iffah diri supaya nggak minta-minta. Nah, itu lebih nggak ngutang, berusaha untuk maksimal sampai titik penghabisan. Kalau berusaha sampai penghabisan, dia akan berusaha untuk jual apa yang bisa dia jual dulu. Itu manusia-manusia langka. Demikian mungkin ya, dapat disampaikan. Waalaikumsalam, sama-sama. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita amal saleh dan Allah beri taufik untuk terus mengamalkan dan di atas hidayah, istiqomah di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.